seorang siswa SMP di Tangerang yang diduga menjadi korban perundungan menambah daftar hitam maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Siswa SMA 19 Tangerang Selatan yang baru saja berusia 13 tahun meninggal usai dirawat seminggu di rumah sakit. Bagaimana sebenarnya hukum melihat kasus perundungan ini? Apakah hukum formal Indonesia dapat menjerat anak pelaku perundungan di lingkungan sekolah? Ikuti ulasannya bersama Henry Firmansyah Yassin, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Detik Sore hari ini akan kembali mengulas peristiwa bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah. Longsor yang terjadi di Desa Pandarum, Kecamatan Pandarum, Banjarnegara pada akhir pekan kemarin masih menimbun 27 orang warga desa. Sejumlah usaha dilakukan guna mengevakuasi para korban. Apa saja hambatannya? Bagaimana situasi terbaru di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Kembali membahas soal perundungan di sekolah, Detik Sore akan menghadirkan psikolog untuk mengulas bagaimana seharusnya orang tua menyiapkan anak-anak mereka untuk menjauhi praktik bully. Bagaimana langkah-langkah yang harus disiapkan untuk membentengi anak dari perundungan? Ikuti diskusinya bersama Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak dan remaja dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Laya Lia. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hi. We gotta groove with the song. Yeah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Balik lagi di Detik Sore. Ya cuma Hore-hore. Gak apa-apa ya Detikers, biarkan kita menari, tertawa, bersemangat, ketawa-ketawa di awal ini. Karena waktu kita begini tuh cuma 5 menit. Habis itu kita mode serius lagi. Habis itu kita mode serius lagi, Iya. soalnya kita harus tetap stick sama tagline kita. Nggak cuma hore-hore. Jadi ya udah hore-horenya tadi 5 menit awal aja ya. Iya, cuma bisa 5 menit aja. Selamat hari Senin, Detikers Oh semuanya. iya, hari Senin ya hari ini. Gimana, udah berapa kali ngecek bolak-balik jumlah saldo di rekening di tanggal 17 Enggak ini? kok, Ada nggak? belum gua. Lo ada kebiasaan gitu gak sih? Enggak, karena gue tahu tanggal-tanggal tertentu, jadi gue gak ngecek di tanggal lain. Atau lo adalah tipikal orang yang mengelola uang tuh dengan udah lo pos-posin nih semuanya sehingga nggak perlu ngecek karena memang udah tahu Masuknya segitu. Betul, jadi gue punya beberapa rekening yang udah gak gue ganggu-ganggu lagi lah gitu. Nice. Paling kalau tiba-tiba gagal, nah gue harus bertanya-tanya apa yang gue beli dengan rekening tersebut sampai gagal. Suka kayak gitu tiba-tiba ya, kayak loh kok nggak ada gitu. Iya, kan khawatir juga ya. Betul, Takutnya. siapa tahu dibobol. Benar. Iya lagi. Ngomong-ngomong soal bobol, kemarin tuh jadi gue lagi beli online lah nih ya, Oke. belanja online. Gue beli semacam rak meja desktop gitu yang ditaruh di atas meja dari kayu dari Jawa Tengah. Terus habis itu dalam perjalanan itu gue lihat masih pas dilacak tuh masih dalam perjalanan gak ada proses apa-apa. Tiba-tiba gue dapat WhatsApp yang nyebutin bahwa dia nggak nyebutin sebenarnya dia dari kurir Ekspedisi tersebut, aja dia ekspedisi bilang tersebut. ya. Cuma dia menginfokan dengan nomor ID pesanan sekian, item sekian, itu tuh mengalami kehilangan. Jadi hilang di dalam perjalanan. Nah, dia tuh nyebutin persis kayak nomor ID pesanannya dia Iya. sama, terus habis itu item yang dibeli juga sama. Jadi gue langsung berasumsi bahwa ini beneran, padahal harusnya gue berpikir jernih dulu, tenang dulu bahwa nggak mungkin dia ngechat dari pribadi Betul. dan nomornya juga nomor pribadi nih. Harusnya semuanya dari si platform Betul. belanja online itu kan. Nah habis itu dia minta screenshot profile akun gua di situ dan juga screenshot barang yang gue beli itu Dan lo membuktikan kirim? bahwa gua adalah pemiliknya. Terus gue kirim karena saking paniknya di awal tuh, ini nih nggak boleh kayak gitu Detikers. Iya. Gue kirim kan screenshotan itu, dia ngelampirin juga bukti screenshotnya tuh kayak apa. Cuma gara-gara panik, jadi gue langsung ngirim tuh Benar. in seconds. Terus habis itu gue kirim, baru tuh kayaknya gue kehipnotis deh. Tapi untungnya tuh sebentar doang, kayak beberapa menit setelah itu gue langsung sadar,
kok gue bisa langsung percaya sih? Gue tanya dulu nih ke sellernya, gue konfirmasi, bener nggak? Apakah udah terinfo bahwa barang ini mengalami Kerusakan, hilang ya gitu hilang. di dalam perjalanan? Ternyata kata sellernya nggak mungkin ada transaksi atau percakapan selain dari di luar platform ini. Semuanya harus di dalam platform ini. Jadi nggak mungkin ada yang minta itu. Terus nggak usah dibales kak katanya gitu, nggak usah di respons gitu. Sementara gue udah ngirim screenshotnya kan. Terus gue kayak gue langsung delete for everyone. Gue nggak tahu kalau foto itu kita kirim ke orang, terus habis itu kita delete. Kalau misalnya fotonya udah katakanlah di forward lagi ke akun yang lain, Iya. apakah dia ikut kehapus? Enggak, dia nggak ikut kehapus. Jadi memang kalau dia udah cepat-cepat save atau dia udah forward, Itu tetap ya ada di situ. tetap ada di situ. Oh gitu. Kira-kira akun gue apa ini sama dia ya? Sebenarnya kalau itu akun nggak ada uangnya sih tenang aja. Betul nggak? Iya. Iya. Tapi apakah dia bisa membobol dengan data yang ada di situ kan soalnya di ini semua ya, di sensor. Jadi Iya, kayak bener. nama akunnya di sensor. Sebenarnya sih menurut gue mungkin ya itu adalah salah satu cara untuk dia meyakinkan bahwa ini adalah prosedur yang benar. Mungkin kalau lo lanjutin lagi chatnya dia akan minta sejumlah uang. Oke. Jadi ketika akhirnya si sellernya bilang gitu ke gua langsung oh iya nih ini mah penipuan nih, upaya penipuan. Terus habis itu gua chat lagi sih akun yang Yang aku mengaku kurir ini. kurir ini. Terus gua bilang, masnya nipu ya. Saya udah konfirmasi ke sellernya sebuah ketololan emang sebuah ketidakwarasan memang ketika gua nanya apakah kamu maling ke maling gitu. Cuma ya saking polosnya gua nanya gitu, Mas nipu ya. Saya udah konfirmasi ke sellernya ternyata nggak gini. Terus dia masih jawab juga ternyata masih bilang bahwa Bukan, enggak mas, bukan nipu. ini nih benar. Jadi dia pokoknya dia defense terus habis itu tapi nggak lanjut lagi, nggak minta data-data lain lagi. Cuma asumsi gua karena di dalam screenshotan itu juga apa namanya ada sensor semua, Iya. jadi ya dia nggak bisa tahu persis harusnya. Cuma gue tetap worry kayak wah bisa diapa-apain gak ya akun gua gara-gara ini gitu. Ya sebenarnya harusnya aman-aman aja sih atau mungkin ya yang tadi lu pikir mungkin dia akan nyambung ke e-walletnya atau gimana. Jadi ngebobol mungkin ya. iya jadi selama memang lu tidak menaruh uang di situ kayaknya aman. Mungkin Dan kan ada harusnya tidak sistem- bisa dibobol karena via sistemnya OTP kan. Betul. Jadi sebenarnya akan ke handphone Iya. lu lagi kan. Mungkin dia akan melanjutkan itu kalau misalnya kira-kira percakapannya ternyata kepancing ya. Benar gitu. Tuh hati-hati tuh detikers banyak sekali sekarang modus yang kayak gitu-gitu. Gue juga gak ngerti ini berarti bobolnya di mana ya sampai dia bisa tahu nomor pesanan gue dan segala Katanya macam. sih ya pasti dari dalam kalau kayak gitu. Karena kemungkinannya kan yang tahu kode-kode itu kan sebenarnya hanya pihak Di platform itu. Iya, platform ataupun Si- ekspedisi gitu kan. Oke. Dan lo yang tahu kan. Jadi ya buat kamu hati-hati, Bener. jangan bingung kalau ada kasus yang sama. Iya. Dan sebenarnya juga banyak yang yang mengganggu itu kalau yang ngirim link. Oh kalau link pasti gue akan Iya langsung kan, gak yang buka langsung tuh. kayak Bener. ya kan tapi orang panik gak ada yang tahu Betul, ya. betul. Jadi betul kalau sih. misalnya kamu memang lagi pesan-pesan barang gitu, True. kayaknya harus lebih hati-hati, lebih tenang. Walaupun susah ya tenang tuh ya. Benar, karena ya kita nggak pernah tahu kita akan kondisi kita tuh saat bagaimana Betul, ketika itu datang ke kita gitu. Mhm. That's why ini kayak pancingan-pancingan kira-kira siapa yang kepatil gitu Mhm. ya Mungkin sama pancingan itu. akun lo akan digunakan untuk pancingan yang lain ya. Kayak Bisa jadi. Pak nanti capture kayak akun ini ya. Betul, karena dia gitu. ngirimin juga bukti capture yang Oh, lain. Contohnya kayak gini mas Heeh, gitu terus ya. gue lihat ininya apa namanya pay letternya kan jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Untung waktu itu gue nggak screenshot jumlah berapa limit kredit dan Iya, segala iya. macam gue. Nah, mungkin kayak gitu sih. Tapi itulah detikers hati-hati kalau misalnya ada modus-modus seperti itu Mhm. tetap tenang gitu ya dan since ini digital banyak sekali apalagi katanya Indonesia tuh happen to be salah satu yang terbesar kasus penipuan di Asia. Nah, ini tuh sebenarnya kayak sekarang kan semua udah serba mudah ya. Hmm. Mudah untuk kita tapi juga jadi mudah untuk hal-hal yang sifatnya kriminal juga. Betul, sebenarnya. betul. Jadi kayak dua mata sisi ya. Yes. Ada. Ini seperti kasus penipuan oknum pegawai bandara di Suta nih detikers yang membuka lowongan kerja pilot dan ternyata pelakunya sendiri adalah si
pegawai di Bandara Jadi memang Soekarno-Hatta kayaknya ini. penipuan ini lagi menjadi hal yang digemari ya banyak orang akhir-akhir Ini ini. justru adalah alert bahwa ekonomi kita sedang dalam tidak baik-baik saja. Yes, Kan betul. katanya kalau misalnya ekonomi nggak baik itu akan berdampak ke sosial yang akhirnya menciptakan sebuah penyimpangan dalam bentuk misalnya kriminalitas gitu. Benar, Kayak benar. gini-gini makin banyak orang yang berusaha nipu. It's either gara-gara sekarang makin gampang untuk nipu atau memang gara-gara cari cara gimana caranya buat mendapatkan uang dengan instan gitu. Yes, dan ini terjadi juga ternyata sampai ke pekerjaan ya. Orang sebenarnya kan nyari pekerjaan itu bener-bener butuh dan ternyata ya kena tipu juga gitu kan. Gimana? Right. Seorang pegawai di Bandara Soekarno-Hatta ini udah ditangkap ya berarti ini ya? Sudah ditangkap. Mhm. Dia ini ditangkap karena melakukan penipuan yang berinisial RTI. Modusnya buka lowongan kerja buat calon pilot. Jadi katanya korban ini sampai rugi 1,3 miliar rupiah. Nggak heran ya dengan angka segitu karena pilot juga membutuhkan angka yang tidak sedikit gitu untuk bisa menjadi seorang pilot. Tapi ya bisa jadi ini adalah salah satu hari sial dari orang yang menjadi target ini karena dugaan penipuan calon pilot dari 3 orang korban ini katanya masih akan bertambah gitu Detikers. Dan kerugiannya juga bervariasi. Nah, motif tersangka itu melakukan penipuan gara-gara faktor ekonomi itu. Polisi masih akan terus mendalami dugaan penipuan ini. Dan kalau misalnya kita cek kronologi penipuan ini sendiri, disampaikan sama Kanit 3 Satreskrim Polres Bandara Suta, Ibda Astono. Peristiwa ini bermula pada hari Minggu kemarin di tanggal 15 September 2024. So ini tahun lalu ketika korban berinisial ENA menghubungi rekannya bernama B buat nyari informasi lowongan kerja sebagai pilot. Terus habis itu si rekannya ini kasih nomor seorang pria yang bernama RTI yaitu si pelaku ini lewat WhatsApp. Nah, kemudian mekanisme perekrutan pilot ini menjanjikan bahwa si orang ini bisa dipastikan lulus, tapi syaratnya harus bayar biaya sebesar 550 juta. Aduh. Harusnya sih prosedur yang kayak gini bisa sangat mudah untuk dieliminir ya. Maksudnya bisa langsung ditolak gitu karena kayak sangat sah sekali kan. Betul. Bahwa dia minta biaya dengan bisa memastikan bahwa ini pasti akan lulus itu udah bisa langsung alert sih harusnya. Sebenarnya kan gitu ya, cuman mungkin ya itu tadi yang lo bilang kan, ada kondisi di mana kita semua ya butuh pekerjaan sih. gitu kan, buru-buru. Atau ambisius. Betul, walaupun sebenarnya ya balik lagi kalau yang kayak gini tuh kamu bisa cek langsung di akun-akun yang memang Resmi. kredibel lah ya, resmi gitu kan. Sebenarnya juga terbuka untuk umum pasti dan ada jalur pendaftarannya gitu kan, Betul. tanggal-tanggalnya. Cuman ya mungkin karena diiming-imingi pasti lolos gitu, pasti besok langsung nyetir pesawat. Langsung kayak besok aku bisa terbang dari Jakarta ke Dubai menggunakan maskapai A, B, C, D gitu. Pasti sih menurut gue, walaupun Apalagi ini kan maksudnya pilot ya bukan orang sembarangan ya Iya, mestinya betul. ya, alias dengan segala macam latar belakang beliau baik itu pendidikan, keluarga dan segala macam sosial lingkungan. Harusnya sih beliau bisa atau yang bersangkutan bisa memahami dengan mudah gitu bahwa ini adalah penipuan, tapi ternyata kasus penipuan ini tidak mengenal strata ekonomi, Yes, dari betul. mana dia berasal gitu, sampai orang mau jadi pilot aja bisa kena tipu miliaran rupiah Detikers. Ini Benar, dan karena penting. mungkin ini ya juga kan sebenarnya mungkin mereka ikut sekolah udah benar, udah lulus gitu kan. Cuman memang semenjak COVID itu memang ribuan pilot itu ngantri Betul. kalau mau masuk kan gitu. Makanya ya jadi ada ada waktu mungkin yang akhirnya kayak dirasa ini kayaknya masih lama gitu kan kalau ngantri. Jadi ya udahlah kita bayar aja mungkin. Oh, Fast ini track. semacam membuka tabir baru juga ya. Apa jangan-jangan ada indikasi suap menyuap di dunia penerbangan seperti ini? Tapi kemarin tuh tahun berapa ya? Tahun lalu apa 2 tahun lalu salah satu maskapai itu lagi membereskan itu dan banyak yang akhirnya dikeluarin. Tuh kan, karena terindikasi ada penyimpangan ya. Betul. Begitu. Kalau yang ini juga penyimpangan Apa ya. tuh? Ini juga masalah yang mungkin berbahaya juga bagi banyak orang yang Yaitu? tidak
tuntas-tuntas sebenarnya. Ada BNN yang gerbek Kampung Ambon dan Bahari Ini ya. mah applause buat BNN yang setiap minggu ada aja kabar breakingnya bahwa berhasil gitu menggagalkan penyelundupan narkotika ya. Ini Iya. lokasinya sama lagi sama yang Lokasinya sebelumnya. sama dan memang ini tuh ditindak terus karena kasusnya udah bukan cuman penjualan dalam jumlah kecil ya, tapi memang lo bayangin lo hidup di satu kampung Ya. yang memang pendapatan utamanya itu bukan lagi joget-joget TikTok. Lo tau kan ada kampung lagi. gitu kan? Tahu banget. Tahu kan? Dan gue benci banget karena dia sempat masuk ke FYP gua, terus gue nonton live-nya, terus gue kayak mengulik akun ini siapa, terus dia apa aja kontennya. Gara-gara gue ngulik itu, jadinya tiap gue Masuk buka terus masuk ya? mulu live-nya. Nah yang ini enggak live TikTok tapi membahayakan, bahkan udah bukan nyebelin lagi tapi membahayakan karena satu kampung ya ini isinya bener-bener semuanya itu bisnisnya adalah narkoba gitu. Jadi di mana BNN menyebut ada 35 orang yang ditangkap dalam penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Bahari, Jakarta. Di mana penggerebekan itu dilakukan selama 3 hari bahkan ya. Dan BNN juga mengamankan sabu seberat 159,17 gram. Lalu ada ganja seberat 38,84 gram dan ekstasi sebanyak 52 butir. Dan ada juga barang bukti lainnya yang ada itu ada 16 bong atau alat isap, lalu 1 sepeda motor dan juga uang tunai senilai 7,6 juta. Guys, kayaknya kita harus undang BNN deh. Lihat, ada yang Bagus kan? Soalnya ini berkali-kali loh, apa sih yang membuat BNN bisa terus-terusan menemukan kejahatan seperti ini dan bisa menindaklanjuti dengan baik. lebih baik BNN ini langsung bilang kan jawabannya gitu di sini ya. Iya. Mhm. Siapa nama kepala BNN? Lupa lagi. Bapak kayaknya harus sering-sering datang ke Detik Sore biar kita semuanya makin dekat sama BNN ya. Iya, betul. Karena memang kasus ini juga ya itu ya terulang lagi bahkan penggerebekannya juga dilakukan selama 3 hari yang tadi kan. Dan memang sebelumnya juga ada 9 orang juga yang di penggerebekan hari ketiganya. Jadi Right. nambah lagi jumlahnya. Itu barang buktinya ada lagi 89 kilo ya. Ini adalah sabu, lalu ganja seberat 91,53 gram dan ekstasi sebanyak 159 butir. Jadi makin hari makin banyak sebenarnya yang ditemukan. Iya. Dan kenapa gue amazed karena dia kan sudah berkali-kali dilakukan penggerebekan dan juga penangkapan gitu. Artinya ini udah jadi target nih. Nah, yang bersangkutan alias si pelaku kejahatan ini apa nggak berpikir untuk kabur mungkin atau mencari Ganti kampung celah, gitu ganti ya. kampung gitu. Ini tetap ketangkap di tempat yang sama gitu. Kayak bagaimana caranya BNN bisa memitigasi risiko mereka kabur itu dengan berkali-kali kembali lagi menangkap di lokasi yang sama gitu. Karena mungkin juga yang sudah tinggal di situ berpikir ya mungkin cuma sehari kali ya penggerebekannya atau enggak udah ada yang ketangkep Nah, jadi itu. udah gue gak akan ketangkap lagi gitu. Cerdas. Tapi ternyata nih ini juga kepala BNN ya, Komjen Suyudi Aryo Oh iya Seto Pak ya. Suyudi benar. Bapak ada undangan dari Edo. Iya Pak Suyudi, Sorry. halo. Kita ketemu ya kemarin ya. Nah, jadi katanya melaporkan kalau mengetahui kasus narkoba ataupun bandar narkoba di wilayah ini, jadi bukan sekedar melakukan penindakan, tapi juga melakukan pemulihan. Jadi mungkin ya udah ada satu yang ketangkap, jadi dia udah kasih informasi banyak juga ya kan. Right. Dan itu akhirnya yang bisa memberikan 3 hari penuh BNN untuk melakukan penggerbekan gitu. Jadi dilakukan pemulihan juga untuk warga kampung di sana yang barangkali mungkin terjangkit sama yang namanya barang haram ini. Itu dilakukan pemulihan ya, karena kata BNN ya, jangan takut kalau misalnya Anda adalah salah satu korban dari penyalahgunaan narkotika ini selagi bukan pengedar. Kalau memang terperangkap, terjerat dalam barang haram ini, itu sangat terbuka BNN untuk membantu bisa sembuh gitu dari ketergantungan narkotika ini. Iya betul. Jadi kalau misalnya kamu melihat anggota keluarga, teman atau bahkan kampung kamu ya ternyata jadi salah satu kampung yang mengedarkan narkoba, kamu bisa laporkan ini lewat call center BNN Republik Indonesia di nomor 184 atau WhatsApp di 0812 216 75675 gitu. Nah, biar hafal diulang lagi nanti tayangannya biar hafal nomornya ya. Terus habis itu pas telepon tuh langsung, halo BNN. Nah, halo BNN. Sekarang banyak kan kayak gitu Iya, kan bener. di komen-komen. Halo BNN. Pada orang agak aneh sedikit tingkah lakunya. Bener, halo BNN. Ya kalau halo Detik Sore,
Informasi banyak kita yang Pasti hadirkan. dong. Sampai ke jam 5:30 sore nanti akan ada banyak sekali informasi menarik yang kita hadirkan Detikers, termasuk narasumber yang akan kita punya sampai sore nanti Oh. juga macam-macam ya. Iya, betul. Seru deh hari ini pokoknya, Topiknya juga banyak yang seru-seru. datang, banyak yang mengetok Detik Sore ya. Betul Jadi sekali. nggak cuman berdua. Makanya kalau kamu penasaran, tungguin aja. Yang pasti cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Selamat datang kembali di Detik Sore. Hore-hore. Ini adalah sebuah kesempatan yang langka buat kita bisa menghadirkan narasumber kita selanjutnya Detikers. Karena sebagai tuan rumah di mana tempat kita berada saat ini, yaitu di Jakarta. Betul sekali. Dan di era serba digital sekarang, kita juga pengen tahu gitu gimana caranya supaya transformasi digital tuh bisa terus-terusan menjadi sebuah kemudahan buat kita dengan pengelolaan yang lebih baik lagi. Ada satu portal yang baru saja dirilis kemarin di tanggal 11 November ya. 11 ya. Betul, barengan sama belanja online tuh. Ada namanya portal Satu Data Jakarta. Ini menarik karena sebuah program yang juga atau project yang juga cukup besar ya buat Pemprov DKI Jakarta, dan kita pengen tahu apa sih ini manfaatnya buat masyarakat Jakarta nanti dan bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah transformasi di dalam bidang digital ya. Betul. Jadi mungkin banyak yang sudah pernah mendengar. Betul. Tapi kita mau tahu lebih lanjut lagi nih sebenarnya dengan Renaldi. nama-nama ini tuh apa sih yang memang biasa udah kita ketahui lah, kita Ya. dengar gitu kan. Kalau aplikasi tentang Jakarta apa yang tuh biasa dengar? Jaki. Jaki. Mm-mm. Jadi memang banyak yang sudah download mungkin. Nah, ini tuh katanya salah satu yang ada di dalam super app ini. Let's go, kita bahas ini bersama dengan Bapak Budi Awaludin Hari, Kepala Dinas Diskominfotik DKI Jakarta. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Aya. Terima kasih sudah mau menerjang kemacetan jauh-jauh ke Tendean. Nggak jauh Pak ya? Nggak Dekat jauh. lah ya. 30 menit. 30 menit. Jakarta tuh 30 menit dekat lah, cepat Iya. lah. Iya, dan ini juga kan soal portal Satu Data ini Pak. Hmm. Kemarin kan dirilis tuh 11 November ya. Iya 2025 ya. 2025. Kemarin. Kita tahu ada namanya super apps tuh Jaki. Nah, tadi yang pop up di kepala saya pertama kali adalah apakah ini adalah sebuah transformasi dari Jaki atau beda konteks nih? Mungkin boleh dijelasin di situ dulu Pak. Iya, jadi kalau Jaki itu adalah super app-nya. Mm-mm. Nah, seluruh layanan publik bisa diakses melalui Jaki. Mhm. Ya, kita mau ada pengaduan masyarakat kemana? Ke Jaki. Seperti itu. Kita mau ngecek misalkan pajak kita bisa di Jaki juga. Ya, Dan banyak fitur-fitur di Jaki. betul. Ya, yang memang saat ini sudah di-download hampir 6 juta Right. ya masyarakat Jakarta. Ya mungkin juga tidak hanya masyarakat Jakarta, Iya, tapi saya juga bukan masyarakat luar. Jakarta, saya download, Karena Pak. gini, misalkan Mas bawa mobil terus Ya. pengen tahu mungkin dari Jabodetabek, mungkin dari Bogor, ya mau tahu kantong parkir ada di mana sih saat Bisa ini? di Nah, Jaki. bisa di Jaki. Itu Jadi real nggak time hanya- Pak ya? Iya real time, ada di mana saja bisa kelihatan di situ. Hmm. Seperti itu. Jadi dan saat ini ada portal Satu Data. Ya. Bisa bagaimana cara mengaksesnya? Jaki. Di super app Jaki Oke. kita bisa. Di situ ada fitur portal Satu Satu Data. Data. Cukup diklik di sana. Nah, Lalu di situ lalu akan apa ini muncul. portal Satu Data ini Pak? Jadi portal Satu Data itu adalah platform ya yang menyajikan data ya dan juga proses data dan pengolahan data Right. dari seluruh sektoral yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Ya, nah dengan tentunya secara terstandar karena ada regulasinya seperti itu. Jadi portal Satu Data ini kita mengharapkan data-data yang disajikan adalah data-data yang mutakhir, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Portal Satu Data ini tidak berdiri sendiri. Secara regulasi
portal satu data ini memang ada aturannya di dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang portal satu data Indonesia. Jadi portal satu data Indonesia di atas terdiri dari portal-portal seluruh provinsi ya. termasuk di Jakarta. Dan kita mengalirkan data-data portal satu data Jakarta juga ke portal satu data Indonesia. Oh, ini bisa diakses bebas oleh publik ya? Bisa dong. Nah, jadi saat ini portal satu data itu bisa diakses oleh masyarakat, ya, dengan tampilan-tampilan yang baru, yang lebih modern, enak dilihat, ya, dan juga ada insight di dalamnya. Dulu itu, kalau kita lihat portal satu data, itu kayak semacam kita ibaratkan kayak perpustakaan, nyari buku, download dulu. Tapi sekarang itu dengan penyajian yang cukup atraktif dan lihat dan cukup diklik. Ya, dan di situ kerennya lagi ada insight di dalamnya. Nah, yang memperlihatkan tren-tren di tahun 2000 perbandingan sebelumnya dan sekarang. Nah, tampilannya juga cukup menarik. Nah, inilah kelebihan portal satu data sekarang saat ini. Dan juga ada AI di dalamnya. Nah, jadi kalau misalkan mau nanya terkait portal satu data, ya melalui AI, ya cukup klik aja misalkan mau nanya data jumlah penduduk, data KJP di tahun berapa, itu tinggal harga pangan gitu Pak bisa di situ juga Pak? Bisa juga, karena memang kita kan ada di situ punya fitur visualisasi tentang harga pangan dan inflasi juga ada di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat. Dulu nggak bisa dilihat. Sekarang kita buka untuk publik, seperti itu. Harapannya ini bisa digunakan sama masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membantu either itu lini usaha mereka atau mungkin kebijakan yang mau diambil gitu Pak ya? Iya, tidak hanya, ya banyak portal satu data ini bisa diakses oleh semua, oleh masyarakat yang membutuhkan data. Ya misalkan, kita ada potensi kelurahan Mas Edo. Potensi kelurahan itu detail banget loh. Di dalamnya, di situ terlihat berapa sih ada Alfamart di sana, berapa ada warteg di sana, berapa ada lapangan bola, lapangan tenis. Termasuk lokasi-lokasinya juga ditunjukin di situ. Di situ kita secara agregat ya. Itu ada berapa jumlahnya. Dan itu kita update setiap tahun data tersebut. Kita kerjasama dengan BPS. Nah, saat ini aja kita udah kerjasama dari bulan 17 Oktober sampai November ini. Surveyor 168 mengelola pengolahan data untuk RT dan RW. Dalam rangka apa? Dengan BPS mengupdate data tersebut. Sehingga masyarakat nih yang mau berusaha atau gue mau buka usaha nih di kelurahan ini, itu ada apa aja sih yang sudah ada? Nah, itu bisa kelihatan gitu. Itu contoh konkretnya sederhananya itu Pak. Sederhana seperti itu dan bisa dilihat. Dan itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat di dalam portal satu data. Tidak hanya masyarakat, tapi juga akademisi, ya, jurnalis, ya kan, media. Penting banget tuh, ya kan, data itu. Dan juga mungkin seluruh ormas sipil masyarakat juga bisa melakukan ini, melihat. Sehingga ngimpinya kami itu portal satu data ini menghiasi seluruh meja-meja rapat dari tingkat mungkin nasional ya sampai tingkat kelurahan, sehingga kita biasa, Pak Gubernur kan menyampaikan bahwa ya saya mengambil keputusan pasti dengan data, nggak terlepas dari itu. Nah, bagaimana kita menyajikan seperti itu data-data tersebut. Nah, sehingga nantinya menghiasi seluruh meja-meja akademisi, ya meja-meja jurnalis, terus juga sekolah-sekolah, portal satu data ini, dan sangat mudah diakses. Dan Pak Budi kan bilang sebelumnya ini tuh memang data yang ya tidak bisa semua orang akses lah ya gitu kan. Nah, tapi urgensinya apa Pak? Yang akhirnya merubah kebijakan itu, yang tadi ini data ya udah hanya mungkin pihak-pihak tertentu aja yang bisa tahu. Akhirnya sekarang warga semua bisa lihat itu, bahkan yang tidak hanya tinggal di Jakarta, tapi semua orang yang download aplikasi ini. Iya, ini kan bentuk suatu trust kita kepada masyarakat untuk menyajikan data. Ya, dalam rangka menumbuhkan trust kepada Pemprov DKI Jakarta dengan apa? Dengan sebuah data. Salah satu indikator kota global itu adalah pertukaran informasi. Nah, apa sih pertukaran informasi? Kan data. Salah satunya adalah data. Bagaimana kita memberikan data? Data adalah sebuah jantungnya sebuah kota. Betul. Jika negara itu, kota itu mau maju, bagus, harus dilandaskan dengan data. Nah, ini yang kita sajikan dalam rangka menuju kota global. Seperti itu. Nah, dalam rangka itulah maka kita menyajikan hal tersebut. Dulu kita mencari data itu
kadang harus ke OPD-nya dulu. Betul. Misalkan dinas sosial dulu kita datang. Konvensional, bersurat Pak, ya. Dulu, bener nggak? Betul. Ya kan belum Cost-nya tinggi tuh. harus datang. Ya kan, harus ketemu sana sini. Belum Betul. tentu datanya, kita cari dulu ya. Sekarang kan enggak, cukup udah portal satu data aja, Anda klik dan Anda lihat data sosial, Anda mau lihat data apa aja tuh ada di sana. Berarti pihak-pihak tertentu ini juga jadi punya kewajibankah untuk melaporkan datanya Pak? Atau gimana? Iya, tentu. Bahan bakarnya kan adalah dari seluruh OPD dong. Data itu kan, Iya. bagaimana suplai datanya ini itu harus benar-benar terus mengalir. Nah, itulah makanya perlu ada regulasi yang mengatur di dalamnya. Kita ada Pergub 37 tahun 2022 tentang portal satu data Jakarta. Bagaimana mensuplainya, mensuplai data mereka memberikan laporan baik itu triwulan, ya baik itu semester, baik itu bulanan. Nah, itu yang kita olah. Kita berikan. Di saat kita mau publish pun Ya. kita memverifikasi juga. Oke, ini data Anda yang kita mau publish ke masyarakat, apakah sudah benar? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Oke, clear, bisa? Oke, silakan. Silakan kita publish Right. data-data tersebut. Pak Budi tadi kan bilang bahwa ini datanya lengkap semua di sini, berbagai macam OPD juga menyediakan data di sini. Tapi saat ini dalam perjalanan ke depan nanti apakah ada tambahan data yang mungkin sedang disiapkan gitu untuk masyarakat bisa nantikan? Iya, jadi saat ini kan tidak semua langsung lengkap data tersebut. Kalau kita lihat saat ini yang sudah tervisualis, sebenarnya kita sudah ada 4.700-an data set. Ya itu udah lengkap banget. Tapi masih data set, data mentah. Oke. Nah, saat ini kita tampilkan melalui visualisasi. Nah, itu ada data sektoral. Seluruh dinas, hampir 22 dinas itu sudah oke semua. Yeah. Sudah ada datanya di sana. Yeah. Mulai dari pariwisata, sosial, kependudukan, kesehatan, ya, terus pendidikan, ya, UMKM, itu sudah ada. Dan 2 badan, yaitu Badan Keuangan dan Bapenda kalau nggak salah. Oke. Nah, ini masih ada lagi yang belum. Tapi kan ini masih berproses. Iya. Terus kita menampilkan dari dataset melalui data visualisasi yang menarik untuk masyarakat. Ada target nggak Pak itu kapan bisa? Kita mentargetkan insya Allah di dalam 3 bulan ke depan seluruh data dari dinas sudah oke dan badan ini sudah masuk semua. Setelah itu baru nanti kita crossing data. Misalkan antara data kesehatan Yeah. ya dengan data kependudukan Right. dengan data wilayah seperti itu. Nah, itu kita akan crossing. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Misalkan data kesehatan ya. Kita ada data 10 penyakit rawat jalan dan rawat inap terbanyak. Itu ada kelihatan datanya. Oke. Wah Ya, itu bisa mulai ngambil. dari hipertensi, Betul. ya, diabetes, semuanya ada. Mm-mm. Sehingga dengan nanti crossing data ini, ya trennya seperti apa sih di tahun 2022? Nah, itu ada insight-nya. 2022, 2021, 2023. Setidaknya kita bisa melakukan pola penganggaran yang tepat untuk beli Betul. beli obat tahun depan ini apa sih mengingat kondisi seperti ini. Termasuk subsidi juga biar Betul. tepat sasaran ya Pak ya. Dan kita crossing lagi dengan wilayah. Ternyata dari 10 ini mereka tinggal di mana? Nah, kan bisa di treatment nanti ke depannya. Oh, di wilayah ini paling banyak nih penyakit ini. Nah, itu luar biasa banget. Oleh karenanya kita nanti akan juga bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat yang memang konsen terkait data. Ya kayak semacam Yayasan Data Science. Kita minta advice dari mereka karena kita yakin bahwa advice dari mereka itu sangat berguna buat kita di dalam pengelolaan data yang baik Right. buat masyarakat. Berarti sampai saat ini semua data yang mau disediakan di dalam portal satu data ini masih dalam tahap ini Pak ya, pengumpulan juga Pak ya, develop gitu ya. untuk Iya, saat data-datanya. ini memang dalam proses ya kan. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang Betul, kapan lagi? betul. Sedangkan masyarakat kan membutuhkan itu juga. True, Seperti itu. Dan tadi tuh sebenarnya Ayah sama Edo sempat ngobrol nih Pak. Kalau misalnya sekarang kan semua serba canggih. Data tuh jadi juga mudah diakses, tapi juga dengan sebaliknya hal-hal yang sifatnya kriminal, bahaya Iya. juga jadi lebih mudah terkena sama Jadi masyarakat. dua mata kan. pisau ya. Betul gitu. Dan ini gimana nih Pak? Mungkin ada ada Mitigasi. cara mitigasi khusus mungkin untuk
mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak ada distorsi data mungkin atau ternyata juga bahkan ada data-data yang salah gitu. Walaupun memang harapannya kan ini jadi salah satu akses untuk mendapatkan data paling kredibel gitu Betul. kan. Iya, kita kan pasti milah kan, mana data untuk publik, mana data-data yang sensitif. Nah, kan pasti ada itu ya. Dan mana ranahnya dalam perlindungan data pribadi. Nah, sehingga tidak ada terjadi kebocoran data. Betul. Nah, kita pilah itu. Nah, data-data publik ini yang kita publish. Dan kita yang kita tampilkan adalah data yang beragregat. Ya, jadi bukan data terkait data pribadi. Data pribadi yang Seperti BNBA segala macam. Kita konfidensial yang gitu, Pak, ya. kita tampilkan adalah data-data agregat karena perlindungan data pribadi seseorang itu kan dilindungi oleh undang-undang dan itu ada aturannya sendiri. Betul. Nah, data-data agregat inilah yang kita tampilkan sehingga tidak ada konflik interestnya terhadap masyarakat kan gitu loh. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi data agregat ini yang kita tampilkan. Namun kan juga ada tanda kutipnya kalau ada kebocoran datanya seperti apa. Itulah makanya dalam launching kemarin tuh kita kerjasama dengan kepala BSSN RI loh, langsung dengan kerjasama dengan Pak Gubernur. Dalam rangka apa? Itu tadi pengamanan data. Data-data tersebut nanti dienkripsi, ya. End to atau end ya. iya, dan juga ada auditnya kan gitu loh. Seperti itu kita post test dulu di sana kan gitu loh. Nah, dan juga kita akan kerjasama dengan BSSN bagi pengolah datanya itu ada pembinaan. Nah, sehingga kita jamin ya nantinya data ini bisa benar-benar aman. Data ini diperbarui setiap kapan, Pak, supaya memang bahwa ini adalah data real time yang bisa kita pakai buat kebijakan yang mau dipakai. Iya, jadi kalau misalkan data kependudukan kan bergeraknya dinamis banget itu ya. Nah, kita mungkin belum bisa menampilkan data yang bergerak dinamis, tapi yaitu tadi kita bisa mengupdate per semester, per triwulan, ya per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Nah, itu yang kita update selalu karena memang para OPD itu kan memberikan datanya per triwulan atau per semester atau per bulan. Saya kebayangnya kalau biasanya saya ngecek info harga pangan, Pak, kan biasanya tuh di info pangan info pangan DKI gitu. Nah, kalau di portal satu data ini dia disajikannya dalam bentuk kayak apa, Pak? Itu ada fitur sendiri, harga pangan dan juga inflasi itu bisa diklik, bisa dilihat. Itu bisa, ada data-datanya. Oke. Itu Artinya mungkin ada update-nya per kapan. Artinya gimana memastikan bahwa data yang dikumpulkan sama Diskominfotik ini match gitu, Pak, sama kumpulan data lainnya, Pak? Iya. Data itu kan berasal dari data sektoral. Data sektoral itu adalah dinas, ya. Nah, dalam pengumpulan data ini ada wali data. Wali data itu kami sebagai wali data Kominfo. Ada juga wali data pendukung dan ada produsen data. Nah, produsen data ini para OPD, wali data pendukungnya adalah pusdatin mereka. Nah, dari pusdatin mereka lalu setelah itu data dialirkan ke wali data ke kami. Seperti itu. Bagaimana ini kita pastikan ya karena memang berasal dari data yang memang dari OPD, ya kita pastikan itu dan kita lakukan verifikasi olahan data segala macam. Nah, itu ada mekanisme sendiri. Nah, itu kita lakukan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, walau di saat kita mau menyajikan, ya kita pun akan memanggil mereka dulu kan. Ini udah benar belum? Ini adalah data dari Anda loh. Ya kan, Anda sebagai produsen data, wali data pendukung. Oke, kalau oke, ya udah kita buat berita acara kita tampilkan. Jadi kita pastikan data itu memang valid berdasarkan data tersebut. Data dari OPD. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya besar dan baik nih untuk masyarakat juga kan, dari yang tadinya mungkin data tidak mudah dilihat terus akhirnya bisa mudah dilihat. Kedepannya mungkin apakah ada harapan bahwa aplikasi ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk registrasi data-data tertentu, mungkin memudahkan masyarakat atau memang hanya sebagai tempat informasi data aja, Pak? Iya, jadi sementara kami data-data tersebut adalah untuk kita sajikan kepada masyarakat. Seperti itu, ya. Dan nanti
perkembangan ke depannya, progres ke depannya seperti tadi sampaikan, ada crossing data antara data satu dengan data lainnya. Ini cukup menarik banget. Tapi nanti akan kami kaji juga, dan kami juga akan bekerja sama dengan ya ormas yang memang concern terkait data. Nah, seperti itu. Sehingga data-data ini memang data yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak susah untuk mencari data. Ya kan? Cukup di sana. Seperti Karena itu. mungkin kayaknya menarik ya, kalau bisa dua arah ternyata warga juga bisa kasih data gitu. Nah, Iya, ke depan bisa, seperti bisa, itu. bisa. Karena kita ingin ada masyarakat juga memberikan inovasi dan ikut mengawasi pembangunan melalui data. Itu Ke depan seru seperti tuh. itu. Tinggal kayak Jadi mungkin ada nanti ada apa namanya dua arah antara Iya. Betul, masyarakat betul, memberikan betul. data. Oh ternyata seperti ini loh. Mungkin data di lapangannya atau seperti Iya, apa. betul. Nah itu ya ke depan seperti itu. Sehingga kualitas data kita akan semakin baik. Iya. Bisa kayak misalnya ada pengaduan soal kekurangan tempat pengelolaan sampah gitu Iya, misalnya betul. dari itu bisa dikelola juga datanya dari hasil aduan-aduan itu Iya. kemudian jadi sebuah Betul, misalkan atau mungkin TPS di kelurahan tersebut ternyata oh Pak setelah saya hitung ternyata nggak segini Ya. ada data ini. Ya. Di mana datanya? Nah mereka memberikan Oh, iya, data iya. ke kita. Feedback ya. Feedbacknya Iya, ada iya, di sini loh Pak ini. Nah itu kan Betul. menjadi koreksi data koreksi istilahnya data Pak kita ya. juga. Nah itu seru tuh kalau bisa dua arah gitu ya. Ke harapannya. depan mungkin ke sana. Tapi kan memang tidak bisa serta merta langsung seperti itu. Iya. Way to betul. go Pak ya. Iya, jadi ada prosesnya dulu lah. Iya. Berapa lama Pak nge-develop ini Pak? Enggak, karena memang kita sudah mempersiapkan ya sebelumnya dan tinggal kita publish. Kalau nggak salah kemarin 6 bulan lah kita persiapkan ya. 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya mau lihat portalnya itu bisa juga ke satudata.jakarta.go.id Pak ya. Betul, bisa langsung di situ, Kalau bisa dicek. website bisa dari situ atau Betul. tadi kalau aplikasi bisa lewat Jaki ya Pak justru ya? Bisa lewat Jaki. Jaki. Dan ada AI-nya. AI-nya kita namakan Potata. Pok Tata. Portal Satu Data. Oh iya benar nih. Klik di sini untuk tanya Pok gitu ada Iya. ada Tata. AI chatnya gitu Lucu ya. ya. Jadi data ini yang sudah dikumpulkan kemudian diolah sama AI menjadi sebuah narasi gitu Pak ya yang bisa Iya, membantu jadi orang. nanti AI itu akan menjawab data yang memang trust by design. Oke. Jadi bukan berasal dari media, bukan dari web atau dari mana-mana, tapi berdasarkan dari data yang 4.759 data itu. Nah, di situ nanti akan disampaikan sumber datanya dari mana, kapan, seperti itu. Nah, jadi akurasinya nggak usah nggak usah Diragukan. lagi. Iya karena di sini ini contohnya gue juga coba lihat persentase pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Jakarta tuh bisa dilihat dari sini juga mungkin akan bisa dimanfaatkan sama pengusaha untuk bisa menentukan arah kebijakan usahanya gitu Pak ya termasuk ya Pak. Jadi sangat bermanfaat mestinya ya apa namanya mungkin ada butuh dukungan lain Pak untuk bisa mengoptimalisasi ini. Satu data ini. Iya, tentunya dukungan masyarakat juga sih ya. Dan kami melihat saat kami launching portal Satu Data ini berbagai macam komen positif itu menghiasi ya kan apa namanya komen-komen di dalam IG kami. Udah bisa kelihatan belum Pak data apa yang paling banyak dicari sejauh ini? Seminggu berarti ini ya? Ya, oke, kami belum ngecek lagi Oke. ya seperti itu. Tapi mereka kenapa baru sekarang kan gitu loh seperti Benar, itu. Pak. Wah, Saya ini juga keren tadi. banget kan gitu loh. Nah, bahkan dari Bappenas kemarin menyampaikan ini bisa menjadi benchmark untuk Provinsi lainnya, daerah provinsi lainnya. lain. Iya, iya, Dan kami iya, siap iya. membantu juga provinsi Iya. lain untuk mendevelop seperti ini. And anyway, Jakarta has always been the benchmark. Jadi ya terima kasih masih mempertahankan itu Pak. Bahwa Jakarta bisa jadi contoh gitu untuk rumah-rumah lainnya di Indonesia, rumah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dan juga harapan kita makin banyak nanti ya persentase data yang bisa terkumpulkan Ya. itu sehingga Baik. makin cepat nih nanti warga Jakarta bisa menggunakan data ini biar makin maju. Yes, betul. Ekonominya. Jadi kalau warga Jakarta ataupun yang bukan warga Jakarta juga bisa ya Pak ya. Kalau mau Bisa. tahu data yang akurat itu bisa buka portal Satu Data. Atau langsung ke Jaki. Atau lewat Jaki juga Lewat bisa. Jaki. Download ya. One click away. Nah. Bisa sambil rebahan. Tapi mahal gak Pak? Apa tuh? Nge-develop ini? Enggak, kita kan punya tenaga ahli banyak ya. Weh. Ada beberapa tenaga ahli kita yang canggih-canggih. Bisa dimanfaatkan dengan optimal Pak ya. Iya. Jadi it's not an issue guys. Anyway, mungkin sedikit Pak terakhir setelah kemarin di launch apa milestone selanjutnya yang ingin diraih sama Satu Data? Ya, Satu saat Data. ini kita
ingin seluruh data dari OPD itu sudah bisa kita visualisasikan. Oke. Saat ini yang sudah itu 24 visualisasi ya untuk data sektoral dan juga OPD. Ya mudah-mudahan seluruhnya dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan semua sudah bisa, dan setelah itu kita akan lakukan crossing data antara data satu dengan data yang lainnya. Untuk memastikan Seperti match tadi Pak ya. Dan ini sangat penting dan juga bisa dimanfaatkan di dalam merumuskan kebijakan publik ataupun para akademisi juga nanti mencari data terkait ini. Right. Terima kasih Pak Terima Budi kasih, Pak sudah Budi. mau Sama-sama. mampir. Kita jadi tahu banyak soal Betul. portal Satu Data Jakarta ini ya. Mudah-mudahan kita juga sebagai jurnalis bisa memanfaatkan ini untuk bisa mengakomodir segala macam tuntutan masyarakat begitu ya, untuk benar. kita matchkan dengan data-data yang ada, jadi kita bisa lebih terarah gitu mau Iya, mencarinya. membiasakan dengan data. Betul. Data. Terima Data kasih adalah banyak kunci. Pak Budi. Sama-sama, Mas Dan sukses Edo juga dan untuk Mbak teman-teman Aya. di Skominfotik ya, yang Betul. tadi kan sudah hebat-hebat ya, katanya punya aset-aset nih untuk bikin data kayak gini. Gak susah, gak lama, gak mahal, Betul, langsung jadi. karena dikejar target juga tadi kan dalam 6-9 bulan terdekat. Jadi semua teman-teman di Skominfotik sekarang lagi gini-gini buat ngupdate datanya ya. Anyway, terima kasih sekali Pak Budi. Kita punya satu tugas tambahan buat Pak Budi karena kita mau closing segmen ini. Pak Budi boleh bantu kita nutup nggak Pak dengan ngucapin tagline-nya Detik Sore. Jadi Apa tuh? misalnya saya bilang Detik Sore nanti, Pak Budi bisa jawab dengan ngomong, Gak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. boleh Pak? Boleh. Oke, kita close segmen ini Detikers. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Beneran deh, hari ini topiknya seru-seru banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di Detik Sore. Nggak hanya hore-hore. There you Iya. go. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sebenarnya Nggak ada, boleh hore-hore. sebenarnya ada nada khusus gak sih? Gak cuma hore-hore. Nggak ada sebenarnya. Karena gue Jadi- ganti-ganti terus tiap saat. Bagus improvisasi. Karena memang kita harus sesuaikan hore-horenya. Kalau dia lagi nuansanya empati, alias kita mau ke berita duka, gak cuma hore-hore. Oh, oke. Gitu, ke bawah dia. Tapi kalau yang seneng banget, gak cuma hore-hore. Nah kadang kan gue nggak segitu bahkan adanya. Gak cuma hore-hore ya. Soalnya kadang berubah lagi gitu. Hah? Oh dia selalu gitu ya. Dia pakai trademark dia. Kalau gue sih nggak. Apa aja bisa sebenarnya. Ngerap. Gak Hore-hore. cuma hore. Ya udahlah ya. By the way ini kita nggak hore-hore banget karena berita yang akan selanjutnya kita mau bawakan adalah musibah Detikers. Yap, betul. Tahu Banjarnegara? Tahu? Sebuah kabupaten di Jawa Tengah Iya. ya yang happen to be salah satu wilayah yang saat ini terkena musibah longsor Detikers. Kayaknya beberapa wilayah di Indonesia berangsur di antaranya tuh sudah mulai membaik alias dalam masa pemulihan setelah adanya musibah banjir longsor. Nah ini Banjarnegara ternyata masih ada nih ketiban musibahnya yang lumayan banyak korbannya karena sampai ada ratusan warga katanya mengungsi, bahkan ada korban jiwa juga dalam musibah longsor kali ini. That's why kita coba bergabung bersama jurnalis Detik Jateng yang akan melaporkan ke kita soal longsor besar yang terjadi di Banjarnegara. Ada Arina Zulfa Ulhak yang akan bergabung bersama kita di sini. Selamat sore Arina. Halo, selamat sore Kak Aya dan Kak Edo. Hai, apa kabarnya Arina? Sedang di mana nih? Alhamdulillah baik, ini masih di Gubernuran. Ada apa di sana Arina? Kenapa kamu di Gubernuran? Iya, kebetulan tadi ada demo para petani di Mapolda Jateng dan ini bergeser ke Gubernuran. Oke, baiklah. Arina, ini kan kita dapat laporannya, beritanya nih dari Detik Jateng juga soal longsor yang terjadi di Banjarnegara. Lumayan banyak nih yang terdampak karena ada ratusan warga katanya yang sampai mengungsi dan ada korban jiwa juga. Boleh nggak diceritain ke kita Arina? Sebenarnya longsor yang terjadi di Banjarnegara saat ini tuh seberapa parahnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi bencana longsor ini terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Nah, seberapa parah? Jadi longsor ini itu terjadi di 4 RT yang ada di dusun tersebut dan saat ini longsor tersebut masih bergerak, tanah masih bergerak dan itu telah menimbun 30 rumah warga dan sebanyak 820
823 warga saat ini sedang mengungsi. 823? Betul. Itu dari berapa, mungkin dari berapa kecamatan atau satu kecamatan kah? Itu satu dusun, Satu satu dusun dusun. 4 RT. Oke. Satu dusun 4 RT. Dan katanya bahkan masih ada yang tertimbun ya, Arina, ternyata sampai hari ini. Betul, sampai saat ini masih ada 27 orang hilang yang belum teridentifikasi. Jadi sebelumnya sudah ada 28 orang yang tertimbun dan diketahui salah satunya sudah ditemukan dan berada dalam kondisi meninggal. Kemudian satu orang juga sebelumnya telah ditemukan meninggal, telah dinyatakan meninggal tadi pagi. Jadi untuk sampai saat ini sudah ada 2 korban meninggal dari longsor yang terjadi di desa Pandanarum. Jadi beberapa yang ditemukan tertimbun itu diantaranya masih ada yang selamat ya Arina ya? Untuk 27 itu masih belum ditemukan. Oh 27-nya masih belum ditemukan. Jadi karena 27-nya ini hilang dianggap tertimbun mungkin ya saat baik. ini. Dan kalau misalnya dari kondisinya ini kan berarti kejadian hari Sabtu, betul ya Arina ya? Betul, dimulai dari hari Sabtu. Berarti beberapa hari ini teman-teman yang memang masih tertimbun bahkan tidak mendapatkan asupan minum dan makan bahkan ya. Tapi kalau bantuan yang sudah diterima, ini ada apa saja? Baik, dari pemerintah sendiri saat ini sudah langsung melakukan tanggap darurat dengan mengadakan 3 posko pengungsian dan yang saat ini sudah diberikan yaitu sudah ada logistik, kemudian sudah ada dapur umum juga yang disediakan di kantor kecamatan. Sampai saat ini untuk yang masih dirasakan warga masih kurang itu ada air mineral, kemudian makanan siap saji, matras, selimut, hygiene kit, dan family kit. Walaupun sudah diberikan tapi masih ada kekurangan karena ada 823 orang yang mengungsi. Baik Arina, dalam 2 hari ini seperti apa proses pencarian warga yang masih belum ditemukan itu? Apakah sudah menggunakan alat berat begitu atau apakah ada ditemukan kesulitan, tantangan yang khusus gitu dalam mengevakuasi warga? Baik, sampai saat ini sudah ada tim SAR gabungan yang dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi para korban di longsor Banjarnegara dan saat ini juga infonya gubernur dan para pemprov BPBD Jateng itu sudah berada di. Baik, sepertinya Arina Terputus ya. mengalami kendala dalam koneksi ya. Tadi yang pasti dilaporkan sejauh ini sudah ada 800-an warga yang mengungsi dan dalam 2 hari ini sejak kejadian masih ada sekitar 27 lagi yang masih dalam pencarian. Semoga semuanya bisa ditemukan secepat mungkin dalam kondisi yang selamat juga, baik juga ya, bisa segera diselamatkan. Tapi yang pasti tadi update dari Arina ada 2 korban jiwa ya yang sudah dipastikan meninggal dunia setelah ditemukan dari reruntuhan itu. Iya. Dan juga mungkin ini memang kejadian yang sangat mungkin terjadi di beberapa wilayah lain ya, karena memang kan musim penghujan juga, kondisi tanah yang di Indonesia juga mungkin notabene ya dataran tinggi gitu kan, terus juga jadi pemicu terjadinya longsor gitu. Jadi mungkin untuk Detikers yang juga punya keluarga di daerah yang terkena longsor ini mungkin yang bisa rawan bencana alam gitu ya. Mungkin bisa dicek lagi gitu kan, apalagi tadi ada 27 warga yang dianggap mungkin ini tertimbun karena memang masih hilang ya, masih belum ada kabarnya. Bahkan dari hari Sabtu, berarti beberapa hari ini ya sudah dalam kondisi yang ya disayangkan mungkin sudah tidak minum, tidak makan ya, dan kondisi yang mungkin juga tidak baik gitu. Kita coba kembali menghubungi Arina. Apakah sudah berhasil tersambung kembali? Arina, selamat sore. Iya, selamat sore Mas. Oke. Boleh dilanjutin tadi soal bagaimana proses evakuasi korban-korban sejauh ini, Arina? Baik, saat ini sudah ada tim SAR gabungan yang dikerahkan untuk mengevakuasi para korban longsor. Dan sampai saat ini belum ada alat berat yang dikerahkan karena hingga saat ini kendala yang dirasakan adalah tanah masih bergerak. Jadi untuk tim SAR gabungan ini masih berada di lokasi pencarian yaitu di Dusun Sipung, dan untuk pembagiannya ada juga tim SAR yang dikerahkan di hutan yaitu untuk menemani para warga yang terisolir di hutan. Jadi sebelumnya ada sekitar 49 warga yang mana kebanyakan dari mereka adalah para petani. Mereka ini saat ada kejadian longsor merasa panik dan kemudian mereka langsung berlari ke arah hutan. Dan dari semalam itu sebetulnya dari tim evakuasi sudah akan melakukan evakuasi. Dari tim SAR sudah akan melakukan evakuasi, tetapi karena
lokasi dan jalur evakuasi yang masih berisiko, kemudian itu harus melewati gunung dan sungai. Jadi baru tim SAR itu baru dikerahkan pagi ini, dan mulai pagi ini mereka sudah mulai bergeser ke posko pengungsian. Oke. Baik. Ada informasi nggak Rina bahwa titik utama bencana longsor ini ada di bagian mana, atau mungkin karena ada apa selain mungkin memang sekarang sedang musim penghujan Iya. ya? Atau mungkin ada bayangan atau proyeksi potensi lainnya ya di Iya. daerah lain di Banjarnegara begitu. Baik, jadi lokasi fokus terjadinya longsor adalah terjadi di Dusun Situkung, dan itu memang kata keterangan dari BPBD memang lokasi yang rawan longsor, dan lokasi tersebut berada dekat dengan Petung Kriono yang sebelumnya juga terjadi longsor. Sampai saat ini dikatakan bahwa longsor ini terjadi karena sebelumnya telah terjadi hujan deras selama 13 jam, ditambah lokasi tersebut memang rawan longsor, sehingga dari Minggu pagi itu sudah terlihat ada retakan, dan dari Minggu sore itu langsung terjadi tanah longsor yang lumayan besar. Apakah lokasi tersebut sebelumnya juga pernah terjadi longsor, Rina? Baik, kalau itu dari BPBD mungkin belum memberikan keterangan, tapi memang di situ sudah rawan longsor dan sudah ada beberapa kali himbauan terkait warga agar melakukan mitigasi. Tapi sejauh ini indikasi faktornya gara-gara intensitas hujan yang cukup tinggi ya? Atau mungkin ada indikasi lain, misalnya ada aktivitas tambang ilegal mungkin yang pada akhirnya berdampak kepada lingkungan di sana, atau seperti apa, Arina? Kalau sampai saat ini dari keterangan dari BPBD karena 13 jam hujan dan memang tanah tersebut tanah gerak ya, jadi rawan terjadinya longsor. Oh begitu. Tapi mungkin kalau Arina sudah dapat informasi, apakah nilai kerugian dari kejadian ini mungkin sudah disampaikan, atau mungkin nanti setelah kejadian ini selesai, apakah dari pemerintah akan memberikan kompensasi untuk korban-korban? Iya betul. Baik, untuk sampai saat ini dari petugas BPBD masih melakukan pencocokan fakta untuk mengetahui kerugian, tapi sampai saat ini baru diketahui bahwa kerugiannya adalah 30 rumah yang rusak tertimbun longsor. Kemudian nanti sore akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk mencari tahu nanti ke depannya akan ada tindak lanjut seperti apa. Untuk sampai saat ini bantuan-bantuan sudah ada dari Kemensos, kemudian dari Pemprov sendiri juga sudah ada. Termasuk potensi misalnya lokasi rumah warga yang terdampak ini kemudian direlokasi begitu untuk supaya menghindari mitigasi risiko ke depan kalau misalnya terjadi longsor kembali, itu apakah sudah ada keterangan, Arina? Baik, sampai saat ini belum ada keterangan, mungkin nanti akan saya follow up. Baik, silakan di follow up ya, karena bisa jadi ada relokasi wilayah ya. Betul. Dari rumah-rumah yang terdampak sama longsor ini. Oke, Arina, berarti sampai saat ini apakah intensitas hujan masih cukup tinggi di Banjarnegara? Benar, sampai saat ini untuk hujannya sendiri masih beberapa kali terjadi dan tanah longsornya juga masih tetap bergerak, jadi BPBD merasa ada kendala untuk evakuasi korban. Kalau dari jarak titik longsornya ini sampai sejauh mana atau berapa kilometer mungkin yang terkena rumah-rumah warga ini? Untuk longsornya sendiri ini terjadi 1 hektar dan itu mengenai permukiman, persawahan dan perkebunan warga. Kemarin untuk orang yang ditemukan meninggal ini berada 1 kilometer berjarak 1 kilometer dari lokasi longsor. Jadi sekitar segitu. Oke, berarti ini memang cukup luas juga ya tempat terjadi longsornya gitu. Karena warga yang mengungsi juga cukup banyak begitu, ada 221 hari Minggu kemarin dan saat ini juga udah ada 800-an ya yang mengungsi. Jadi bahayanya juga masih mengintai begitu karena saat ini tanah juga masih bergerak. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan untuk korban-korban yang saat ini masih belum ditemukan. Semoga juga ditemukannya dalam keadaan yang sehat walafiat. Arina juga selamat bertugas untuk mencari informasi terbaru yang bisa membantu warga yang membutuhkan informasi begitu ya terkait evakuasi korban begitu yang terdampak dari longsor di Banjarnegara ini. Terima kasih Arina untuk informasinya. Silakan kembali melanjutkan aktivitas. Hati-hati selalu ya Rina. Selamat sore. Iya, selamat sore Ayah dan Kalau di Cimahi itu gimana?
apakah dia adalah wilayah yang juga berpotensi mengalami bencana alam dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim dalam beberapa waktu Nanti terakhir gue ini? buatin satu data Cimahi ya. Satu data Cimahi, Biar lu gak usah benchmark tanya lagi gue. satu data Jakarta ya. Lu cari semua di situ. Tapi kondisinya sih karena Dataran tinggi gak sih Cimahi itu? Iya kan? hmm, Kan Bandung tuh Bandung tuh kan kayak sebenarnya kan cekungan gitu iya, kan. kalau Bandung kan jatuhnya kayak lembah kan, Betul, dataran lembah. rendah kan. Sebenarnya nggak beda jauh karena kan hanya ada di samping Bandung sebenarnya. Nah, dataran Iya. tingginya adalah perbatasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Hitungannya Gitu. dia masih di dalam cekungan itu berarti Betul, Cimahi ini. betul. Tapi ya mungkin untuk beberapa teman yang ada di bagian atas Cimahi gitu kayak Kolonel Masturi atau Cihanjuang, nah itu udah agak lumayan berbahaya sih. Kalau Oke. memang musim Apa penghujan. biasanya? Banjir. Beberapa Longsor? longsor ada. Oke. Beberapa longsor ada. Kalau banjir mungkin lebih karena ke sampah ya kalau banjir ya. Nah, itu penting juga tuh soal bagaimana kita jaga lingkungan supaya kita terhindar dari yang namanya risiko-risiko bencana alam ini. Yang namanya bencana alam itu sudah pasti tidak terhindarkan. Betul. Tapi itu bisa diminimalisir risikonya jika kita juga menjaga alam kita. Benar. Kayak misalnya termasuk tadi makanya gue nanya apakah ada indikasi adanya aktivitas tambang ilegal begitu yang berpotensi merusak lingkungan sehingga akhirnya bencana longsor ini malah justru jadi tambah parah gitu. Betul, karena kadang akhirnya bencana ini dibuatnya sama manusia sendiri ya. Nah, Oh. itu yang agak susah gitu kan untuk dihindarkan gitu kan. Akhirnya jadi 2 kali kita ngerasainnya. Betul, Bencana kalau alam kata ada. Celine Dion tuh it's all coming back to me, it's all coming back to me now. Kok nggak ada kalau kata Michael Jackson karena gue melihat Kalau kata konten Justin lu. Timberlake, what goes around comes around. Jadi hukum karma tuh Ya. does real exist. Kalau kata Michael Jackson, heal the world, make it a better place. It is sangat relevan pesannya sampai sekarang ya. Kita beralih ke berita lainnya. Tapi kita mau break dulu karena kita mau Udah gue snacking scroll loh. time. Udah ada. gue scroll. Yang udah mau dikasih tahu udah ada belum? Enggak jadi, Nggak nanti jadi, aja. nanti aja. Abis break ya. We are going to save the best for the last detikers. Tapi habis break ini kita mau jump in ke segmen lainnya itu editorial review. Ini masih berhubungan sama kasus perundungan yang berkemungkinan menjadi penyebab dari kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading Yes, kemarin betul. ya. Dan ini sebenarnya nggak cuman satu berita aja gitu ya, tapi banyak kasus-kasus perundungan ini yang mungkin sekarang lagi ada di sekitar kita. Jadi nanti kita akan tanya sama ahlinya kalau yang ini ya. Betul sekali. That's why detikers jangan kemana-mana. Abis ini kita akan balik lagi tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Itu dia. Welcome back Tuh, Detik sore. Nggak cuma Hore-hore. ya. Tadi gue sempat ngobrol ke Aya. Ya tahu nggak berita soal seorang pemuda yang menggugat ke MK soal larangan menikah beda agama, alias nggak bisa nikah beda agama di Indonesia. Dia maunya bisa. Dia maunya bisa karena menurut dia itu melanggar konstitusi. Yang menggugat depan kita salah satunya. Langsung digugat ya. Iya, menurut lo sah nggak kalau kita ngegugat negara harusnya boleh nikah beda agama kan nikah tuh kan atas dasar cinta. Nah, masalahnya ya menurut gua Tuhan aja esa kalau ternyata meyakini 2 agama hanya karena cinta, yakin pasangan kamu setia. Gitu guys. Kalau artinya singkatnya adalah kalau kamu berkhianat sama Tuhan kamu yang esa, kamu yakin dia bisa setia sama kamu juga gitu ya. Itu kan sebenarnya opsi ya. Cuman kayak ya temboknya lumayan tinggi. Wah ya. tinggi banget sih. Pernah nggak pacaran beda agama? Enggak, gue menghindari karena gue menghindari rasa sakit hati yang sebenarnya sudah bisa diketahui dari awal. Iya betul sekali itu. Tapi kalau misalnya gara-gara teman kita pacaran beda agama terus kita bully, lo bakal
nggak bisa nikah seumur hidup lo gitu-gitu nggak boleh ya? Itu kriminal sih menurut gue. Bullying ini kasus kriminal yang kayak sepele tapi efeknya tuh panjang dan juga besar ya. Yes. Bahkan karena seperti yang sering terjadi di sekitaran kita saat ini Betul, ya. banyak sekali kasus-kasus perundungan atau bullying Betul. yang pada akhirnya bermuara ke hal-hal yang tidak baik gitu buat dia sendiri, korban atau mungkin pelakunya gitu. Nah, kita pengen cari tahu sebenarnya apa sih yang bisa bikin perundungan ini bisa dieliminir gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya atau kita mungkin belum cukup familiar dengan apa konsekuensi punishment buat orang-orang yang melakukan perundungan. That's why kita pengen cari tahu seperti apa jerat hukum yang berlaku untuk orang-orang yang melakukan perundungan ini dan bentuknya seperti apa aja yang bisa dijerat hukum. Kita akan ngobrol bareng sama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, ada Pak Heri Firmansyah Yassin. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ini kita mau bahas soal perundungan dari sisi hukum, Pak Heri. Saat ini kan banyak tuh cerita-cerita di media sosial yang terungkap soal kasus perundungan dan kabarnya perundungan ini juga nggak terjadi cuman di satu lingkungan doang gitu ya. Jadi banyak sekali model-modelnya, bahkan di dunia medis, kedokteran pun juga ada katanya. Tapi kita pengen lihat dari sisi kacamata hukum, Pak Heri, seperti apa sih sebenarnya posisi perundungan ini dalam hukum? Oke, dalam konteks kita melihat dari pendekatan penjelasan atau definisi operasional dulu ya. Oke. Istilah bullying ini kan kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia namanya perundungan tadi ya. Jenisnya ada banyak, ada perundungan yang sifatnya bisa verbal, lisan, bisa juga fisik sifatnya, bahkan sekarang masuk ke kategori cyberbullying juga ada. Gitu. Jadi jenisnya sudah banyak. Nah, kalau bicara tentang konteks yang lebih spesifik lagi adalah pelaku dan korbannya adalah anak misalnya, ini kan berarti harus ada batasan usia hukumnya dulu nih ya. Kalau dalam hukum, khususnya hukum pidana, bicara tentang konteks tadi, batasan umurnya itu adalah seorang dianggap anak itu batas minimal 12 tahun, gitu ya, sampai ke 18 tahun. Dan Undang 35 tahun 2014 ada pengaturan mengenai bullying tadi, misalnya di pasal 76C dan pasal 80 ya. Dia orang yang misalnya melakukan kekerasan, menyakiti orang lain dengan tujuan tadi ya, menyakiti secara berulang, itu bisa dikenakan dengan ketentuan pasal 76C tadi. Hukuman pidananya bisa 3 tahun 6 bulan atau bahkan di atasnya ya. Ini yang kemudian yang ingin kita sampaikan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sebenarnya Melanggar hukum. Ya, melanggar hukum karena bisa menimbulkan tidak hanya luka fisik ya, tapi juga trauma yang mendalam. Batasannya apa, Pak Heri? Bahwa ini bisa disebut kasus perundungan? Ya, karena tadi ada tindakan yang dilakukan baik secara lisan gitu ya, fisik tadi, yang kemudian menyakiti orang lain. Ya, ini kan bisa berupa kata-kata tadi atau dia malah perbuatan fisik misalnya menyakiti orang lain dengan melakukan kekerasan misalnya. Hal ini banyak sekali kalau kita lihat dalam beberapa kasus sudah terjadi di Indonesia ini kan. Kita harus melihatnya dari perspektif bukan hanya menyelamatkan pelakunya walaupun ini sesama anak misalnya ya, tapi juga kita melihat dari sisi korban apa yang harusnya kemudian diberikan oleh hukum dalam perlindungan tadi. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak dan juga perlindungan anak tentunya semua orientasinya adalah bagi kepentingan hukum terbaik bagi anak. Nah, dalam konteks tadi yang saya katakan ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain dengan kesengajaan gitu. Dan sebenarnya kan Pak, sekarang tuh kasus bullying di anak ini kan lagi marak-maraknya nih Pak. Sebenarnya selain tadi umur ya, batasan umur, lalu juga apa saja yang dilakukan oleh pelaku, tapi apakah hukum ini juga melihat dari seberapa besar yang diterima oleh korban gitu? Apakah dampaknya ya? Iya, dampaknya. Jadi ketika misalnya korban memang tidak ada hal-hal yang dirugikan dari korban, apakah itu juga jadi nilai hukumnya lebih kecil, ataupun nanti misalnya ternyata sampai jadi ada korban jiwa gitu, ternyata ada hukum tertentu yang berubah juga mungkin walaupun memang kasusnya ya terjadinya sama anak-anak gitu Pak. Betul, karena bicara tentang efek atau dampaknya akan dilihat
untuk kemudian menyesuaikan dengan ancaman sanksi pidananya tadi ya. Misalnya ancaman sanksi yang hanya mengakibatkan luka ringan dengan luka berat bahkan menimbulkan kematian tentu lebih berat kematian begitu. Ini sama juga ketika pengaturan di pasal KUHP misalnya pasal 351 tentang penganiayaan juga demikian. Kalau mengakibatkan kematian itu bisa di atas daripada penganiayaan yang hanya mengakibatkan luka berat saja. Nah, tentu hal ini menjadi konstruksi yang diatur dalam ancaman sanksi tadi. Ya, saya katakan misalnya di pasal 76C di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang sistem peradilan pidana anak. Karena kalau anak dia mengatur secara khusus ya. Ada ketentuan sebagai lex specialis atau pengaturan secara khusus di luar dari KUHP sendiri sebagai lex generalis begitu. Pak Heri, bagaimana, apakah indikator sampai menimbulkan sakit ke korban ini juga bisa dilihat dari sisi non fisik? Artinya kan perundungan ini tidak selalu berdampak kepada fisik gitu yang bisa dilihat gitu ya. Saat ini juga kita lihat banyak korban yang akhirnya berdampak ke mentalnya. Apakah itu juga bisa termasuk, Pak? Iya, tentu karena bicara tentang definisi korban kan tidak hanya sifatnya fisik ya, Iya. tadi juga trauma psikis yang dialami itu bahkan bisa tidak hanya 1 hari 2 hari, bisa tahun menahun dan bahkan mungkin menimbulkan luka yang selamanya di hati orang itu. Nah ini kan, yang kemudian juga bisa jadi bahan pertimbangan hukum hakim ketika masuk ke dalam sistem peradilan pidana ya, untuk memberikan ancaman pidana yang maksimal karena terhadap tindakan dari si pelaku itu menimbulkan dampak yang besar atau berat bagi korban. Bahkan sebenarnya bisa saja dibuka ruang terbuka untuk restoratif justice misalnya pemulihan hak korban dan mempertemukan antar keluarga tadi kalau memang ternyata ada jalan keluar yang terbaik tidak harus diselesaikan lewat mekanisme pidana. Karena dalam konteks sanksi dan juga tindakan hukum lain ada istilahnya diversi juga untuk anak ini ya. Karena anak ini kan ancaman pidananya, sanksinya berbeda dengan orang yang dewasa. Karena itu tadi kita butuh batas minimum usia tadi kan untuk membedakannya. Nah kalau misalnya orang biasa, dewasa, itu ancaman pidananya sampai pidana mati. Nah dalam sistem peradilan pidana anak tidak mengenal hal itu karena semua konsep adalah bagi kepentingan hukum terbaik bagi anak. Mungkin dianggap kalau dia sebagai pelaku dia masih bisa direhabilitasi, bisa diperbaiki lagi agar ke depan dia menjadi orang yang lebih baik lagi karena masa depannya masih panjang. Jadi cara berpikir strafmat, strafsortnya dalam memikirkan untuk pengenaan sanksi pidananya pun berbeda dengan orang dewasa tadi. Nah, kadang ini nggak bisa diterima sama logika akal sehat kita semua, begitu ya. Dengan melihat kejahatan sekarang itu umur pelakunya lebih muda lagi dan tapi ya sifat kejahatannya levelnya sudah tinggi kadang begitu ya. Yeah. Kejahatannya sudah luar biasa. Nah, apakah itu tetap harus digunakan sistem peradilan pidana anak? Sejauh ini memang tidak ada kata lain, kita harus sami'na wa ata'na lah. Kita taat, tunduk, patuh pada aturan yang ada. Mungkin ke depan ada revisi, saya nggak tahu ya. Mungkin didorong oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak ataupun dari DPR begitu ya, untuk melihat bahwa ternyata ancaman pidana yang diberikan kepada anak pada saat ini yang pelakunya misalnya anak atau korbannya anak itu tidak memberikan efek jerah misalnya kepada si pelaku dan batasan usia anak misalnya dalam batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum ABH ini mungkin juga sudah tidak lagi misal 12 tahun tapi mungkin saja ditemukan fakta di lapangan banyak yang di bawah 12 tahun sudah melakukan kejahatan. Tapi menurut Pak Heri perlu penyesuaian kah? Ya, kalau kita melihat bahwa hukum itu dinamis, hukum itu ada di tengah-tengah masyarakat, ya mungkin hari ini perlu untuk dipertimbangkan kembali ya. Untuk lihat fenomena tadi, bukan berarti bahwa kita emosional dan sangat reaktif melihat ini, tapi tentunya hukum mitigasi harus risiko Pak ya? Ya, tepat sekali. Salah satunya adalah mitigasi risiko. Jangan sampai ini jadi presiden kan ke depan. Jadi makin banyak perkara-perkara serupa yang menumpuk dan akhirnya yang jadi korban juga anak juga. Nah, tentu kan ini tidak berbanding lurus dengan semangat tadi bahwa ini bagi kepentingan hukum terbaik bagi anak. Nah, pertanyaan berikutnya anak yang mana yang ingin dilindungi tadi atau tujuannya? Apakah kita melihat dari sisi pelakunya saja atau melihat dari konteks korban? Nah, kalau konteks korban, jangan-jangan yang dibutuhkan masyarakat, yang orang tua yang punya anak, bukan lagi bicara pada level yang sekarang 12 tahun, karena melihat faktanya, ya, het recht achter de feiten aan bahasa Belanda itu ya, bahwa hukum itu biasa selalu tertinggal dengan peristiwa konkret. Nah, faktanya adalah banyak
pelaku kejahatan yang usianya lebih belia daripada usia yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi ya, 12 tahun. Iya. Nah, maka bagaimana kemudian konteks aksi reaksi yang ditimbulkan oleh hukum tadi. Hukum kan yang dibuat oleh manusia, dibuatkan juga untuk manusia. Nah, tentu hal ini harus segera dijawab ya, agar kemudian kekhawatiran dari masyarakat itu dapat segera menemukan jalan terbaiknya apa begitu untuk solusi-solusi semacam ini. Karena ya mungkin awalnya tidak terfikirkan ya, ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan tadi di umur yang sangat belia tadi. Tapi kalau melihat fakta ya rasa-rasanya sudah urgent juga ini untuk dibahas ya, minimal dibahas. Saya nggak tahu ketok palunya nanti bagaimana begitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini jadi bahan dasar untuk mempertimbangkan bahwa jangan-jangan undang-undang kita belum efektif untuk melindungi kepentingan anak, khususnya dia sebagai korban, bukan hanya sebagai pelaku gitu ya. Setidaknya dari sisi hukum kita bisa melindungi lah ya Pak, memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi di depan sana jadi lebih buruk lagi gitu. Iya, dan Pak Heri kan sebenarnya sekarang perundungan ini banyak terjadi juga di sekolah gitu kan. Jadi memang kasus kemarin yang sebelumnya ada SMA 72 Jakarta, lalu juga kali ini ada SMP 19 Tangerang Selatan gitu. Ini tuh terjadi di wilayah sekolah. Apakah atau bagaimana sekolah bahkan juga masyarakat sekolah itu sendiri di mata hukum gitu Pak? Apakah memang jadi dianggap lalai karena ini memang terjadi di dalam lingkungan sekolah atau bagaimana? Ya, ini gently reminder bagi perangkat di sekolah ya untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi siswa ya. Ini dan juga menurut saya ini catatan yang penting bahwa sekolah tidak hanya bicara tentang mendidik saja, tapi juga nilai-nilai yang tadi perlindungan kepada siswa itu juga harus dimunculkan dari sana. Pemahaman terhadap semacam ini perlu untuk didengungkan terus ya, agar mereka tahu ada tanggung jawab di sana. Masalahnya kemudian apakah ini dianggap sebagai satu bentuk pertanggungjawaban pidana? Sebagai orang yang belajar hukum pidana, saya tidak menyatakan bahwa sepanjang itu tidak ada niat jahat atau mens rea atau dolus malus dari stakeholders di penyelenggara pendidikan di suatu sekolah, ya mereka terbebas dari itu. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana itu, criminal responsibility itu kan sifatnya individual. Ya, dia melekat pada orang yang melakukan tindak pidana. Dia tidak bisa kemudian dilekatkan kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita pahami. Tapi tentunya ada tanggung jawab moral juga di sana. Ya, kita nggak bicara tentang bahwa itu ada kelalaian lah ya, tapi lebih kepada ada pengaturan dasar juga dari pemerintah misalnya mengenai aturan bagaimana kemudian sekolah bisa memfilterisasi dan bertindak. Misalnya untuk tindak pidana kekerasan seksual, untuk mencegahnya ada satuan gugus tugas di sekolah misalnya. Untuk tadi yang disebutkan di salah satu kasus di Jakarta, ini kan agak baru ya modelnya. Mungkin perdebatannya adalah anak ini, si pelaku diduga mengalami perundungan gitu ya. Kemudian akhirnya melakukan satu kejahatan tadi ya. Nah, dan akhirnya ditelusuri kembali apakah dia terafiliasi dengan hal-hal tidak baik di luar sana, organisasi-organisasi yang mungkin memunculkan ide paham-paham kekerasan tadi, itu juga perlu ditelusuri. Jadi memang guru tidak hanya cuma sekedar mengajar, tapi juga memberikan pendidikan. Tapi bagaimanapun sebenarnya lingkup keluarga dalam katakanlah satuan terkecil itu juga punya tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak, bagaimana kemudian lingkungan family dalam hal yang inti tadi itu memberikan kehangatan juga kan penting ya untuk bisa mengurangi, bahasa saya meminimalisir lah. Mungkin kita mengenolkan nggak bisa karena kejadian semacam ini bisa unpredictable, sesuatu yang nggak bisa kita prediksi juga. Kasus di Jakarta yang di SMA tersebut kan juga tidak yang berpikir ada seorang anak SMA kemudian bisa mempersiapkan well prepare, merencanakan dengan tepat begitu ya, dengan precise titik-titik tertentu di mana bom itu misalnya akan dia walaupun itu bukan bom dalam skala besar ya, bukan high explosive tapi mungkin low explosive, tapi ini kan cukup membahayakan. Ya, ini menurut saya juga perlu ada
pemahaman yang tepat mengenai penanganan ini tidak hanya sekolah saja yang diberikan penekanan di sana, tapi misal kementerian, apa yang sudah Kementerian Pendidikan lakukan misalnya untuk kemudian meminimalisir hari ini, bagaimana cara berkomunikasi dengan stakeholders di pendidikan, karena mungkin ada keterbatasan anggaran, ada tupoksi yang mereka lakukan sehari-hari yang mungkin sudah menyita waktu, ditambah lagi dengan urusan semacam ini. Tapi mungkin kita bisa melihat juga role model di luar negeri seperti apa sih penanganannya. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, hal semacam ini pun terjadi begitu. Jadi berarti membenarkan hal ini ya, tapi hal ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, maka perlu kehati-hatian, perlu cara penanggulangan yang tidak bicara dalam level represif, tapi preventif. Ya, bagaimana autunya tadi untuk mencegah hal itu. Ya, Itu. artinya contoh buruknya sudah nyata di depan mata begitu ya. Dan itu sudah cukuplah harusnya jadi benchmarking kita bahwa ini harus ditindak dengan lebih serius lagi gitu Pak Heri ya. Pak Heri, dari catatan dan juga sepengamatan Pak Heri, seberapa tinggi awareness atau literasi masyarakat terhadap tanggung jawab hukumnya atas kasus perundungan sejauh ini Pak Heri? Untuk data mungkin saya belum buat penelitian khusus ya, tapi dari apa yang saya baca berarti masih ada celah-celah atau loopholes yang dipakai oleh pelaku-pelaku kejahatan tadi, yang tentunya mereka akan menilai dari satu rangkaian kegiatan yang terjadi di satu tempat. Mereka mengamati, karena orang manusia itu biasanya ketika dia akan melakukan kejahatan pun dia mengamati keadaan sekitarnya kan. Berarti kan masih ada kelemahan pengawasan di sana. Dalam sistem apapun memang yang paling lemah dalam hukum itu adalah pengawasan. Pengawasan ini yang harusnya diberikan upaya untuk mencapai titik maksimal agar tidak ada lagi kans ya atau peluang untuk seseorang melakukan kejahatan. Tentu kita bisa memaksimalkan semua ya tadi ya. Apakah kemudian peran bukan hanya ilmu pengetahuan tapi ilmu keagamaan gitu ya, kemudian aktivitas pendukung pendidikan seperti siswa itu bisa mengekspresikan dirinya ke arah yang lebih positif, apakah ke seni dan olahraga tadi kan, itu juga menurut saya perlu didukung ke arah sana. Jadi ini karena tindakan bullying ini adalah sebenarnya penyakit sosial, gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatannya sebenarnya bukan hanya menghukum saja kan, tapi perbaikan-perbaikan tentang bagaimana mengedukasi, bagaimana memberitahu hak dan kewajiban seseorang, bagaimana menghargai, mewongke. Itu menurut saya nilai-nilai dasar yang sebenarnya bangsa ini sudah miliki ya. Itu sudah modal dasar yang ya nenek moyang kita sudah mengajarkan hal itu, orang tua kita juga sudah melakukan hal itu. Tapi kan sekarang problematika tantangannya adalah banyak sekali tayangan yang ya mungkin yang tidak terfilter begitu ya, dengan deras perkembangan teknologi informasi, kekerasan dan juga budaya-budaya luar yang kemudian mereka jadikan role model. Nah, ini saya katakan sebagai challenge juga nih ya, bagaimana kita bisa kemudian menyesuaikan dengan keadaan sekarang agar mereka yang sebenarnya mencari pemahaman lewat diri mereka sendiri tadi, sesama komunitas mereka mendapatkan guidance dari ya, ada pedoman dari mereka-mereka yang sudah lebih paham, sudah punya pengalaman, agar mereka nggak merasa ditinggalkan sendiri nih. Ini kan kesulitannya ada generasi itu ya, ada generasi Gen Z, Alpha segala macam itu kan cara pandangnya juga berbeda. Maka pendekatan secara kontra paradigmnya tadi menurut saya penting ya, bukan hanya menghukum, sama seperti kasus terorisme misalnya, walaupun saya menyatakan bullying sama levelnya dengan kejahatan terorisme, tapi pendekatan kepada pelaku-pelaku terorisme ini berbeda dengan misalnya kejahatan tindak pidana biasa. Begitu juga ketika kita melihat dalam apa yang terjadi di kasus bullying, tentu kita nggak bisa menyamaratakan dengan kejahatan umumnya begitu, karena ada katakanlah setelah kita pelajari mendalam, ada penelitian yang mendalam, tentu kita akan melihat ada simptom, ada gejala, ada cara-cara yang kemudian tidak digunakan atau tidak perlu dilakukan sama persis dengan kita melakukan tindak pidana yang lain, karena tadi subjek hukumnya berbeda, yang tadi dewasa, yang ini anak-anak, secara mental emosional berbeda pendekatannya, tidak bisa disamakan dengan mereka yang sudah secara akal sehat sudah sangat mampu gitu ya untuk membuat satu keputusan dan mereka mampu mempertanggungjawabkan hal itu secara mandiri. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga kita juga ketika melihat ada ancaman yang tidak maksimal secara hukuman, kemudian penghukuman yang masih memberikan ruang rehabilitatif dan juga restoratif justice dalam atau tindakan berupa diversi kepada kasus-kasus di pidana anak,
ya kita memahami bahwa esensinya berbeda Baik. dengan tentuan undang-undang di Baik. luar anak sendiri gitu. Pak Heri, mungkin barangkali ini bisa jadi informasi tambahan juga buat detikers yang bisa jadi merupakan salah satu korban perundungan gitu ya di lingkungannya, apapun lingkungannya. Apa sih sebenarnya call to action yang harus dilakukan jika menjadi korban perundungan dari sisi hukum sebagai perisai yang bisa diandalkan tuh apa yang harus dilakukan oleh korban, Pak Heri? Mungkin singkat saja. Ya, harusnya tadi sekolah itu didorong punya satuan tugas ya, Mas atau Mbak di situ ya. Jadi kita harus punya sistem yang dibangun untuk ketika terjadi sesuatu itu tidak kita mengharapkan hal itu ya, tapi ketika terjadi kita sudah bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur, ada aturannya, ada Safety sosialisasinya. net-nya ya. Nah, jadi aturan itu dibuat pun disosialisasikan kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Misalnya waktu jam-jam katakanlah mungkin di hari Senin biasanya kan ada upacara begitu kan. Nah, itu kan bisa disampaikan aturan mainnya apa, kemudian sanksinya apa, agar mereka sudah terbiasa bahwa ketika mereka melakukan satu tindakan yang membahayakan kepentingan hukum orang lain, mereka juga akan dikenai tindakan ya, baik di sekolah maupun bahkan bisa secara pidana kalau itu tidak menutup kemungkinan dibawa ke ranah pidana. Saya rasa hal semacam ini bisa menggugah pengertian dan pemahaman mereka lebih jauh untuk berperilaku dan bertindak itu ada responsibility atau tanggung jawab yang melekat di situ gitu. Baik. Iya. Baik, kalau begitu Pak Heri, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga ini bisa didengar juga ya sama teman-teman stakeholder lainnya juga untuk bisa jadi review gitu bagaimana produk hukum kita untuk bisa disesuaikan Betul. biar bisa dimitigasi sama dimitigasi risikonya lewat kasus-kasus yang sudah terjadi saat ini sejauh Semoga ini. kita tidak mendengar lagi ya Pak ya kasus-kasus yang serupa ini ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi lo korban bullying bukan? Gue sedang Ingat-ingat. ngingat-ngingat, gue di sekolah pernah nggak ya? Cuma kayaknya pernah, tapi gue nggak bisa menepis dampaknya gitu. Kayak ada kan momen-momen lo kayak nggak ditolak untuk ikut main bareng gitu misalnya sama Oh, iya, mereka betul, gitu betul. misalnya. Itu kan juga sebuah bentuk kecil perundungan sebenarnya ya, Benar. bahwa kita Dianggap- nggak diterima gitu. Betul, dianggap berbeda gitu ya. Dan nanti sebenarnya kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Mungkin ini juga jadi informasi buat detikers yang mungkin pernah jadi korban atau bahkan pelaku. Nah, mau insaf? Nah, Iya, nanti kita bahas khususnya di buat sini. anak-anak kita ya, yang di anak-anak kita. buat Jangan bikin gosip. buat anak-anak yang ada Iya, di betul. sekolah, yang ya harusnya sih kita sudah punya anak-anak yang ada di sekolah ya makanya. Buat anak-anak di sekolah kita punya concern khusus untuk ini karena sekolah harusnya jadi tempat teraman kedua Betul. setelah rumah buat anak-anak ini. Tapi rasa-rasanya kita perlu membentengi mereka untuk biar bisa mitigasi risiko ini. Nanti kita akan ngobrol bareng sama psikolog anak dan keluarga Detikers masih soal perundungan. Yes. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, masih bareng sama Laelia. Dan Justin Timberlake di sini. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita balik lagi bahas soal perundungan. Kalau tadi dari sisi hukumnya, Betul. bagaimana kita bisa memitigasi dari sisi hukum. Sekarang kita bagaimana memitigasi dari sisi psikologis. Yes, jadi mungkin ini lebih detailnya untuk detikers yang mungkin merasa jadi korban ya, untuk melihat kira-kira kadarnya di mana sih kita sudah bisa datang ke profesional misalnya gitu ya, atau mungkin juga akhirnya jadi melaporkan ini adalah sebuah perundungan. Nah ini kita bahas nih bareng sama yang cantik. Jadi nggak cuma ada aku yang cantik hari ini. Akhirnya ada yang menyaingi ayah hari ini. Ada Mbak Sani. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Sani. Ini sore-sore ke tendean, macet gak tadi? Tadi lumayan enggak sih karena dari Kemang kan. Oh gitu, tinggal lurus ya? 15 menit Pak. Tinggal lurus ya. Jadi Mbak Sani adalah psikolog anak, remaja, dan keluarga. Ya, betul. Iya. Keluarga berarti ya semuanya ya. Semua berarti ya. Mbak, bicara soal perundungan,
dari pengalamannya Mbak Sani sendiri, katakanlah beberapa tahun terakhir gitu ya, apakah grafiknya atau tendensinya makin tinggi sekarang kasus perundungan yang diadukan ke Mbak Sani atau gimana Mbak? Ya, at least dari pengalaman praktek saya kali ya, 25 tahun praktek, memang kesini banyak memang terjadi perundungan. Tapi lucunya juga perundungan itu sekarang banyak juga yang sudah terungkap. Sudah jadi mau orang yang tuh speak up. datang speak up, korban datang. Kalau dulu masih kalau dulu ternyata ketika kita tahu setelah udah dewasa, ternyata dulu korban perundungan tapi nggak dia ungkapkan, nggak speak up gitu. Jadi karena nggak tahu itu bentuknya perundungan gitu iya, ya. sama dulu mungkin juga ada rasa mungkin malu lah gitu ya, mungkin, dan nggak tahu caranya gimana. Kalau sekarang tuh sebenarnya sudah banyak tervalidasi korban-korban yang merasa dia di korban yang di korban dibully begitu ya, dia ngomong dan dia kemudian sama orang tuanya dibawa ke psikolog. Jadi itu sesuatu juga kabar gembira karena diharapkan dengan begitu kan penanganan korban jadi lebih cepat, lebih efektif gitu. Jadi memang secara jumlah akhirnya bertambah tuh nggak cuman karena kasusnya yang lebih banyak, tapi juga orang lebih aware mungkin ya. Jadi sudah tidak malu lagi gitu, dan juga mungkin korban-korban yang terdahulu akhirnya malah baru konselingnya sekarang. Iya lagi. Ada nggak Mbak yang kayak untungnya saya lebih ke what doesn't kill me makes me stronger. Jadi Tapi ada nggak Mbak klien-kliennya Mbak Sani tuh yang datang ke Mbak Sani, dia sebenarnya kasus bullyingnya udah terjadi di masa lampau tapi baru ngobrolnya ke Mbak Sani sekarang. Ada, makanya yang kayak gitu banyak bisa kasus pelecehan seksual. Biasanya tuh nggak gampang terungkap. Jadi misalnya kejadian kelas 6 SD datang ke saya kemudian kelas 3 SMP gitu. Setelah dia juga mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan support system yang oke nih kita harus cerita gitu. Jadi lumayan. Berarti akhirnya datang 3 itu tahun. karena banyak hal-hal yang berubah ya di dirinya mungkin ya, yang akhirnya mengganggu rutinitasnya bertahun-tahun, biasanya gitu. Jadi biasanya terjadi tuh ya kalau korban bullying tuh merasa kalau saya ungkap nih orang percaya nggak sih gitu. Karena biasanya nggak banyak orang yang lihat, nggak ada saksi misalnya. Terus kalau aku ngomong dianggap aku tuh cupu nggak sih gitu. Aku dianggap jadi kayak mental lemah misalnya. Jadi banyak sekali korban bully tuh yang maju mundur kalau ngomong karena takut tidak diakui dan bahkan malah jadi bumerang nih gitu. Dan banyak juga yang mereka merasa kalau ngomong sama orang tuanya ignore, kayak alah gitu aja. Dulu papa lebih lagi. Gitu. Aduh nasib Aduh deh. nasib Iya, tiba-tiba benar. Nasib ya apa-apa dulu kan dijajah sama VOC. Iya, aku kan enggak ya. Iya. Jadi banyak sekali akhirnya mengumpulkan dulu energi, kekuatan, mental, support system baru akhirnya mau speak up gitu. Nah itu dari sisi korban. Kalau dari sisi pelaku, kenapa seorang anak ini cenderung melakukan bullying kepada sesamanya? Ya, Mbak? Padahal ini- dia anak-anak nih bahas ini. Ya ini menarik banget pertanyaannya. Jadi misteri gitu ya. Kok akhirnya anak makan anak gitu ya. Iya, kanibal. Jadi si pelaku ini nih sebenarnya punya kecenderungan sebenarnya. Misalnya kecenderungan dia agresif, ingin menyerang. Oke. Atau kecenderungan dia tuh ingin merasa kalau dia tuh dominan tuh merasa dia tuh menang. Gitu. Pembuktian kayak sebenarnya kita gampang aja sih kalau Tom and Jerry kan kucing sama tikus ya. Betul. Kalau orang yang ngebelainnya si kucing itu cenderung berarti dia calon pelaku bully loh. Jadi Padahal mah sebenarnya Tom dan Jerry tuh baik-baik aja ya. Baik-baik Dia aja. sengaja begitu biar si Tomnya tuh si Jerry-nya tuh bisa tetap ada di rumah itu Betul. gitu. Tapi kan cenderung kalau anak-anak tuh kan kasihan yang sama yang kecil Iya, kan, iya, sama iya, si iya. kucing, Oh, gitu. gitu, Sama si tikus itu gitu. bisa dianalisis dari situ. Bisa. Ya spontan aja kalau punya ponakan tanya aja gitu. Uhuy. Bawang merah atau bawang putih? Oh bawang merah. Nah itu juga. Oh, kalau itu Ada jelas orang ya. yang milih bawang merah. Itu obvious banget. Halo. Nah jadi memang ada ciri-ciri kepribadian tertentu yang membuat orang tuh dia itu terlihat memang lebih agresif gitu. Jadi kayak ada animal dia kurang empati malah dia timpukin misalnya. Iya. Seneng kalau ada orang jatuh malah ketawa gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri gitu. Serius. Jadi ada kecenderungan bawaan. Kalau misalnya anak kecil kan kadang-kadang mungkin memberikan reaksi-reaksi yang Spontan? iya, lagi. Jadi kan kadang mungkin misalnya ngelihat ibunya atau bapaknya jatuh atau kena sesuatu terus sakit terus tertawa. Itu bisa langsung dengan mudahnya dilihat seperti itu, Mbak. Ya harus atau- diobservasi juga kali ya. Cuman kalau nggak ntar anak jadi dijudge juga gitu ya. Iya. Cuman memang ada juga anak yang terpapar dengan lingkungan yang sifatnya tuh memang keras gitu. Jadi dikit-dikit pukul, tampar. Nah anak kayak gitu tuh jadi hilang empati dan biasanya niru untuk di luar gitu. Jadi merasa hal itu jadi normal. Berarti bisa tuh mukul seenaknya atau ngomong kasar seenaknya karena
di lingkungannya, di keluarganya seringkali terpapar hal itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membesarkan anak tanpa supaya dia terhindar menjadi seorang pembuli. Iya, ini penting banget kan ya. Karena memang sebenarnya sebelum married tuh para orang tua harus melakukan sebenarnya konseling supaya nggak salah kan gitu. Karena anak kan they will learn what they see. Dia benar-benar harus imitate loh, kalau kita salah ngomong aja kan Apalagi bisa sekarang ada dilakuin. ini kan. Oh iya. Bisa Iya. gampang banget dia Iya, imitate gitu. apapun. Nah jadi sebenarnya orang tua itu harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu akan berimpact kepada tumbuh kembangnya anak gitu. Nah saya tuh percaya ya kalau orang tua tuh deket gitu ya secara emosional itu biasanya hal yang nilai-nilai yang positif akan gampang masuk gitu. Tapi kalau orang tua sama anak tuh against ya apa namanya Saling berlawanan. selalu berlawanan bertolak belakang Kerap kali sering lagi. itu biasanya yang diomongin A yang nggak boleh A pasti akan dilakuin gitu karena justru cari perhatian lah atau cari justru hal yang berbeda dari orang tuanya karena nggak dekat gitu. Jadi yang terpenting adalah memang kedekatan emosional dengan anak harus terbina secara baik dan positif. Tapi Mbak, ini kan sebenarnya tadi kalau misalnya mau punya anak, mungkin orang tua bisa konseling dulu gitu ya untuk mengetahui satu sama lain ini red flagnya apa, green flagnya apa untuk tidak tertular gitu kan anak. Nah tapi sebenarnya faktor genetik tuh ada nggak Mbak? Iya. Memang kalau ngomong genetik kesian juga ya si gen tuh disalahin gitu. Kayak nggak bisa menghindar Iya. gitu ya. jadinya. Memang kita ada namanya kecenderungan temperamen. Jadi temperamen yang mudah marah memang itu diturunkan sih. Jadi ngomongnya pantas aja, bapaknya begini sih Bener. gitu ya. Dulu maknya ini batu ngidam ngapain gitu ya. Gitu. Intinya sih sebenarnya itu ada kecenderungan bawaan yang diturunkan tapi kita percaya kepribadian seorang anak itu ditentukan dari 2 faktor. Oke. Yaitu faktor genetis memang dari dalam dan faktor luar. Bahkan banyak penelitian mengatakan walaupun nih anak ini punya kecenderungan agresif, tapi kalau dididiknya dengan lembut, positif, biasanya agresifnya nggak ada turun gitu. Malah yang muncul adalah yang positifnya. Jadi kalau kita besarin anak seperti kertas putih lah katanya. Jadi ya tergantung bagaimana kita menorehkan si tinta itu di kertas putih tersebut. Jadi mestinya sih jangan terlalu nyalahin si genetis. Dari sejak kapan tuh itu harus kita jaga? Apakah dari umur sekian ada batasannya? Kalau aku sih percaya ya dari selama Di kandungan pun sudah ya. Iya, jadi kalau kita nih orang tua makanya menerima kehamilan itu tuh sangat banyak berpengaruh pada emosi anak ketika lahir gitu. Jadi nerima, diajak ngomong. Para bapak juga, bukan hanya ibunya. Jadi Harus ikut ngajak ngobrol ajak ngomong juga. kayak aku kantor dulu ya sambil dielus-elus gitu kan. Tuh maminya senang, anaknya juga seneng gitu. Sampai nanti lahir juga bukan berarti ibunya aja kan. Papanya juga dipopok dong, harus mau sibuk dikit gitu, bangun malam gitu. Supaya terjadi yang namanya hubungan batiniah itu yang lumayan dekat. Jadi kalau ibunya sakit, bapaknya juga bisa bantu untuk merawat anak itu sendiri gitu. Jadi anak nggak kehilangan. Maksud Mbak Sani jangan terlalu patriarki kan? Iya betul. Siapa Apa-apa tuh? harus ibu ya. Harus Tapi itu harus kita akui bahwa Indonesia dengan budaya patriarkinya itu cukup berpengaruh ya Mbak, bahwa ini tuh justru jadi presiden anak justru jadi cenderung fatherless lah katakan. Iya, yang benar. Nah bicara soal fatherless ini apakah itu ada korelasinya dengan bullying juga? Iya, memang kalau bullying itu sih banyak adalah bagaimana anak belajar akhirnya hal yang salah sebenarnya untuk mendapatkan misalnya tadi pengakuan. Kan anak senang ya kalau ditakutin gitu kan, tapi caranya salah gitu. Nah, tadi ya nyambung ke fatherless tadi ya. Kalau dulu kan patriarki ya, bahwa laki-laki itu ibarat kata nggak menyentuh anak lah, ibarat kata orang tua lah, ibu lah menyentuh anak karena dia kan kerja segala macam. Tapi sekarang sebenarnya harusnya berdua kan, dan bahkan seorang ibu pun sekarang kerja. Gitu kan gitu. Jadi kayak aku kan juga kerja ya. Jadi artinya sebenarnya harus ditanggung bersama. Karena aku percaya anak yang punya dua figur yang proporsinya pas itu pasti akan lebih kuat secara mental, dan yang terpenting ini kalau ada masalah mereka tahu kemana dia harus datang gitu. Kan kalau mereka takut sama salah satu orang tua kan mereka akhirnya nggak ngomong kan. Akhirnya di dalam Curhat di Facebook jadi. Facebook tuh sebanyak susupan-susupannya gitu. Terus yang paling parah sih kalau zaman sekarang tuh banyak meniru hal-hal yang sifatnya negatif ya. Misalnya kayak anak tuh dia korban perundungan misalnya, tapi dia akhirnya maunya tuh self harming karena merasa itu salah satu yang paling instan menyetop rasa sakit di sini. Katanya lebih sakit di sini dibanding di sini. Jadinya dia nyayat gitu kan. Kalau dari game menurut Mbak Sani berpengaruh nggak? Kalau games itu tuh sebenarnya malah cenderung ke
calon pelaku karena kan kurang sensitif jadinya kan, resisten terhadap darah misalnya. Walaupun sekarang kalau di film-film darah udah Sensor. dihilangin ya, Oh, udah iya, sensor iya, ya. Cuman tadi sih nembak kepala orang, dorong segala macam. Nah itu ya di dalam sesi praktek saya kemarin itu juga ada. Jadi tiba-tiba main kalau marah tuh ceder gitu. Walaupun nggak pakai pistol tapi Oh. Iya. ini anak adiknya gitu. gesturnya begitu Iya, tapi. gesturnya kayak gitu. Serem banget. Serem banget gitu, makanya ibunya sampai stres. Ternyata ya permainannya ya memang jedar-jeder di dalam games. Nah itu kalau didiamkan makanya jadi bahaya gitu, potential problem gitu di kemudian hari. Sekarang mah cuma pakai jari ya. Ntar Iya, kalau pakai we never pentungan, know. iya gitu. Dan kalau misalnya ini tadi kan bilang ya dari awal pasti dari dalam kandungan, dari lingkungan rumah gitu kan, bahkan dibentuk juga gitu. Tapi kalau persentase lingkungan luar nih, Mbak, itu seberapa besar dan apakah bisa dicegah dengan orang tua yang memang tetap melindungi anak-anaknya juga Iya, atau bagaimana? memang faktor eksternal itu adalah eksternal itu keluarga plus lingkungan sebenarnya, sekolah, tempat dia bergaul. Makanya orang tua harus tahu nih anak saya mainnya gaulnya sama siapa nih gitu. Iya. Kalau gaulnya preman bisa jadi preman. Karena kan sebenarnya ketika anak sudah sekolah itu mungkin sekian persen jauh lebih banyak di luar Iya, bahkan kan dibanding di dalam betul. rumah. Bahkan kalau kita ngasih tahu tuh biasanya anak tuh ngelawan kan. Enggak, kalau kata temen aku boleh kok, iya. Jadi Karena orang tua jawabnya mau ikutin temen kamu. iya, gitu. Tapi jujur nih ya Mbak ya, aku kan sering nih memperhatikan misalnya kayak di jalan-jalanan di gang-gang di Jakarta tuh Ya. banyak banget yang anak-anak main tuh ada yang jadi objek bulinya, ada yang objek ngebulinya. Itu pasti selalu ada dalam satu circle itu bagaimana yang Iya. satu anak nih selalu yang disuruh-suruh, Iya. selalu dia yang dimarah-marahin gitu. Itu kan masuknya kategori bully juga ya Iya. harusnya. Cuman itu mungkin bully ada keikhlasan juga dari anak itu. Soalnya kayaknya dia punya peran. Jadi lucu juga, memang ini menarik banget. Karena ada di dalam salah satu klien saya, dia justru menjadi peran yang suka dibully. Tapi dia punya salah satu kekhawatiran kalau dia tidak menjalankan itu, dia nggak diakui di kelompok. Betul. Jadi yaudah deh lebih baik dia Yang penting diterima. Jadi OP, namanya OP sekarang, Apa objek tuh? penderita ya. Betul. Gitu, dibanding dia nggak punya teman sama sekali. Nah kalau itu mungkin dia lebih nerimanya ikhlas, jadi kayak oke lah gitu. Cuman kalau keterlaluan mungkin baru dia merasa tertekan kali ya, karena kan kadang-kadang tuh intensitasnya tuh nggak Nyari pahala kali dia ya. iya benar, intensitasnya nggak berasa gitu, tiba-tiba udah kaki di palanya dia gitu misalnya Iya. gitu. Atau apa sih bentuk bully paling sederhana di lingkungan anak-anak tuh apa? Kalau sekarang itu jarang yang fisik sebenarnya, yang paling banyak tuh verbal sama psychological bullying. Jadi kayak ngomong bego loh misalnya gitu aja udah bully kalau dia merasa tertekan dan terus-terusan. Dan sekarang paling banyak lagi adalah di kelas itu misalnya nggak ditemenin. Pokoknya kalau dia ngomong kita pada ketawa semua gitu. Terus kalau dia ngomong semua gitu. Itu juga termasuk bullying loh. Dan kalau temennya nemenin dia, temen itu juga ikut dimusuhin, makanya nggak ada yang mau nemenin. Nah itu tuh termasuk psychological bullying. Belum lagi yang di media sosial tentunya kan sekarang udah cyberbullying itu kan paling marak sekarang kan. Jadi kalau udah ada masalah di medsos, di Instagram udah ditulis deh tuh gitu. Ini gini, wah itu udah muncul perang lah di situ. Intinya sih itu juga termasuk bullying. Cuman memang gini, ada faktor memang mental. Ada anak yang tadi kalau di ikhlas dengan tadi cari pahala tadi ya. Bukan cari teman lagi Cari- ya. itu nggak apa-apa ya, berarti itu nggak ada efeknya. Tapi kalau memang tertekan karena dia merasa lebih rendah, dia lebih kurang, terus dia memang anak yang cenderung pendiam. Nah itu dia justru itu yang menurut aku banyak menimbulkan luka batin yang akhirnya membuat anak itu jadi stres, frustrasi, nggak mau sekolah. Nah orang tua juga harus tahu tuh ciri-cirinya. Kalau anak tiba-tiba ada perubahan perilaku, jangan-jangan anak kita memang salah satu korban bullying di sekolah gitu. Oh, dan biasanya kan tadi bilang nih, kalau sekarang tuh yang bullyingnya fisik tuh udah nggak begitu banyak lah, lebih banyak yang cyberbullying, mungkin kan verbal gitu. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan nggak, mana korban yang memang mendapatkan bullying ini secara fisik dan mana yang mungkin secara verbal gitu. Apakah Akibatnya? tingkah lakunya memang udah kelihatan beda? Ya, kalau akibat itu rada-rada mirip luka batin, ya jadi stres, frustasi, murung, terus dia jadi nggak mau sekolah, nggak motivasi, terus kemudian juga belajarnya ogah-ogahan gitu, terus dia kayak milih-milih ketakutan gitu ya, terus appetite-nya loss biasanya, jadi nggak mau makan gitu, sama sih, cuman memang akhirnya kekuatan mental anak itu sebenarnya yang juga berpengaruh besar karena perilaku yang sama pada anak yang berbeda dampaknya bisa beda gitu. Sampai ada yang ya tadi sekedar sekarang kan gengnya 5 ulang tahun yang satu nggak diundang, itu bisa nyayat-nyayat, bisa mau terjun, bisa mau ada suicidal thought kayak Ya, gitu. ya. Karena ngerasa aduh ini 5 kok
semua diundang satu enggak gitu, aku enggak gitu dari 5 orang ini. Nah itu yang kita sebut dengan psychological bullying gitu. Iya. Jadi secara psikologis gitu. Nah itu dampaknya buat anak cewek luar biasa sih gitu. Terus kayak apa namanya, di body shaming itu Iya. juga luar biasa. Itu banyak loh di dalam keluarga, tante-tantenya datang, aduh kok gemukan, kok kurusan, apapun lah, itu langsung gedubrak malamnya gitu. Jadi ini kita nih para kadang-kadang pelaku tuh juga nggak sadar bahwa itu tuh sebenarnya bullying gitu. Makanya dengan edukasi kayak gini kan penting nih gitu. Jadi kalau tante-tante, om-om yang datang udah dari lama nggak ketemu, jangan tiba-tiba kok kamu gini gitu ya. Iya, Iyalah iya, makan jadinya kan besar juga gitu. Cuma nggak usah diomongin. Ya untuk fisik, terus apalagi Mbak kategori-kategori yang harusnya nggak perlu diomongin. Iya body gitu. shaming kayak gitu Body kan. shaming, Terus kayak ya. misalnya kadang-kadang gini, kok umur segini belum punya pacar sih gitu. Atau Terus kalau gaji udah kamu kawin, berapa sekarang? Itu boleh nggak? Enggak, itu nggak apa. Cuman nggak etis aja. Nah, aku juga merasa kita harus punya teknik komunikasi untuk menolak sesuatu yang kita nggak suka kalau Iya. kita ditanya gitu. Kayak nggak ada, aku nggak mau jawab misalnya. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia kan ada unggah inggih tuh. Betul. Kayak ih kok nggak ngomong nggak enak, tapi habis itu kan, duh gitu. Dapat teriak jerit. Boleh nggak gitu. jawabnya ngomong sama tangan gitu? Nggak boleh ya? Itu malah rundung balik ya? Ya belum asertif lah. Kalau asertif itu kan dia menyatakan keberatan tanpa menyakiti orang Iya, lain iya, kan iya, gitu. Dan kalau misalnya tadi kan Mas Ani bilang nih, sekarang tuh memang ya mulai berubah lah, bentuk bullyingnya berubah, terus juga mungkin sekarang lebih banyak yang berani gitu kan untuk bercerita lah gitu kan. Begitu pula juga dengan kasusnya juga makin macam-macam Betul. gitu kan, makin berupa beragam gitu. Berarti faktornya apa aja nih, Ma, yang mungkin juga bisa dihindari sama detikers gitu untuk tidak sampai terjadi di keluarganya gitu. Ya kalau sebenarnya kalau aku sih mulai dari orang tua itu sendiri dulu ya, bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai kepada anak bahwa kita punya hak dan kebebasan juga untuk memang menyatakan bersuara gitu. Karena orang tua kalau misalnya nggak membuat anak jadi berani kan anak jadinya menyembunyikan apapun gitu. Iya. Jadi berawal dari situ kemudian kita juga ceritakan kepada anak hal-hal apa yang termasuk kategori bullying tadi. Misalnya kamu udah dijauhin, kamu ini kalau kayak Noel tapi Noelnya kasar, itu juga termasuk kita boleh bilang aku nggak suka loh gitu. Bukan sekali didiemin, 2 kali lama kan ditoyor bener, jatuh bener kayak gitu. Nah kemudian juga hal apa yang misalnya tadi di cyber ya, bisa ada anak ngomong namanya, kemudian terus kan kadang-kadang gini loh, anak tidur di foto terus dikirim, itu kan cyberbully sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dikirim ke siapa? Ke teman-temannya, ke satu grup nih, lihat nih lagi meler, lagi apa Mbak, gitu loh. Saya Karena sering nggak ada- melakukan itu karena nggak ada ke teman kaitan. saya. Jadi ya pergaulan anak sekolah zaman itu Iya, kita nongkrong bareng, terus ada yang tidur gitu, kita foto, terus kita Itu nggak boleh banget sih. posting ke media sosial. Itu nggak boleh banget. nggak boleh ya? Itu cyberbullying. Minta maaf berarti sama korban. Karena mungkin Masih ada dianggap lagi tidak fotonya. ada ini ya, dianggap tidak ada konsen dari Konsen dari ini ya, yang dari ininya, korbannya, subjeknya. Zaman dulu betul. belum ada orang kenal Iya, konsen. nggak ada itu. Zaman Iya. dulu nggak Kayak tuh. ya udah kali bro. Iya, sorry, jadi gitu. calon pelaku atau calon korban kita juga harus tegaskan, jangan jadi anak kita calon pelaku atau jadi calon korban. Jadi menurut aku nilai atau value tadi ya dalam keluarga tuh harus sudah diomongin sejak kecil. Jadi bercanda tuh nggak bisa lagi begitu dong. Bercanda Itu kan sih. bercanda maunya, intensinya. Iya, tapi kalau tujuannya akhirnya mempermalukan, menertawakan, kemudian menjadi bulanan-bulanan, itu udah termasuk bullying. Atau gini kali ya, gue tetap mencari validasi. Mencari cara Setelah kita untuk lakukan menilai. itu, terus kita nanya ke korban kayak, lo gimana, nggak apa-apa nggak kayak gini? Kalau Nggak nggak apa-apa, apa- kok aman Oh, kok. ya Atau udah, lanjutkan. pasti ada dampak ke dia. Ya, memang harus kalau korban bilang nggak apa-apa, mungkin saat itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanya lagi mau lagi nggak? Kalau dia nggak ya berarti nggak, gitu. Tapi berarti ini kan memang bergeser juga akhirnya ya, yang tadinya semua itu jadi nggak apa-apa, ya kan ya cuma bercanda doang gitu. Terus sekarang jadi ada batasan-batasan tambahan nih Mbak. Berarti ini karena lebih banyak juga yang melaporkah, atau lebih banyak atau lebih beragam jenis Ya. perundungannya, Ya. atau karena apa akhirnya berubah? Ya sebenarnya termasuk lebih cerdas juga ya, orang tua lebih melek, anak juga lebih melek, juga lebih mempertahankan hak-hak dia gitu kan. Dan juga memang sosialisasi kan juga makin marak gitu kan. Iya. Jadi oh ya nggak, ini nggak bercanda, nih udah parah nih. Kayak dulu ada WJ, tau nggak sih WJ yang celana dalamnya ditarik ke atas, itu kan iya, bisa iya. pecah skrotumnya Iya. sebenarnya. Itu kan ada juga kasusnya akhirnya Iya, banyak akhirnya yang gitu jadi gitu. korban. Atau nggak mungkin ini ya, Candaan-candaan yang narik di luar kursi, nalar gitu ya, ya. Iya, Narik naik kursi, kursi, betul. betul. Bercandaan kayak apa? Kalau kayak gitu ada juga yang ditekan itu loh, dadanya yang diceklek gitu. Iya, Pernah tahu iya, nggak? iya. Betul, Gitu. betul, Itu kan betul, betul. katanya ajang kekuatan, tapi itu bisa mati bener kan gitu. Ajang kekuatan. Aneh banget tapi emang itu Tapi ya. memang ya. Siapa sih yang menciptakan itu? Dan kayaknya kalau dilihat ke belakang makin banyak, Banyak ya kan? sebenarnya kasus-kasusnya.
Ya makanya ekonomi kita sulit maju tuh karena itu. Ada hubungannya ya? Informasi buat orang tua kali Mbak Iya, ya, bahwa apa ciri-ciri dari anak yang dia bisa lihat bahwa butuh ke dokter nih, butuh ke psikolog nih anak gua nih, apa Iya. yang bisa dilihat dari orang tua Kalau dari anak? ya ada indikator sih biasanya kalau anak udah kayak malas ngomong, malas keluar, nilainya turun terus gitu kan. Terus main mungkin games juga nggak keluar kamar. Iya. Games kan juga bisa terpapar ya. Iya. Kemudian juga udah ngerasa anaknya tuh kayak diajak mudah tersinggung, mudah marah, nggak bisa tidur, harus ke psikolog. Sebenarnya jangan harus udah begitu ke psikolog kali ya. Iya. Udah Iya sih. udah parah kan. Tapi kalau misalnya di awal tuh anak udah bilang, "Mah, aku nggak nyaman deh sama ini." Nggak apa-apa, dibantu ke psikolog juga nggak apa-apa. Jadi lebih baik antisipasi daripada kurasi kan, lebih berat lagi, nanti udah ke psikiater, udah minum obat jadinya lebih parah lagi. Jadi jangan sampai ini udah ngiris-ngiris kan, udah banyak yang datang udah belak-belak gitu Banyak, loh. Mbak. Iya banyak Yang banget. datang ke Mbak juga Iya, begitu banyak. ada yang di Masih udel, berdarah-darah tuh. ada yang di Bukan ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit dulu dong harus. sekarang anak zaman sekarang pinter banget, udah nggak di gigi kelihatan kan, jadi di bawah udel atau di paha gitu. Oh gitu. Gitu, jadi udah pinter banget So sorry to hear menyembunyikannya, makanya. Terus kemudian udah ada gambar-gambar, misalnya kayak I want to die, terus kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu juga harus wajib sih. Makanya orang tua juga harus, kayaknya anak anteng tuh bukan berarti anteng gitu loh. Iya. Jadi makanya harus deket, harus tahu, dan kadang-kadang ya dikit-dikit gitu survei ke kamar anaknya ngapain Iya. gitu, boleh Berarti banget. valid ya menjadi orang tua zaman sekarang tuh makin susah ya? Menyenangkan nggak? Ini marketing KUA nih. Kalau nggak ntar nggak ada yang ngawin. Marketing Nggak KUA. ada yang berobat ke saya jadinya kata Mbak. Enggak. Tapi mungkin terakhir kali Ya, ya, ya. karena kita bicara soal anak-anak di lingkungan pendidikan Ya. yang saat ini juga menjadi keresahan kita bahwa banyak sekali kasus bullying di sekolah. Bagaimana seharusnya sekolah itu Ya. diciptakan menjadi tempat yang aman buat siswa-siswa Mbak Ya. Sani? Iya, saya setuju banget. Sistem sekolah itu kan anak kan sekarang makin banyak berada di sekolah ya. Iya. Di rumah tuh cuma numpang tidur, numpang makan Betul katanya. lagi. Jadi sekolah itu harus punya sistem yang baik. Satu, menurut aku dengan digital ini nih, perlu dong ada CCTV, ya nggak sih? Masa sih itu kan tempat-tempat yang sepi-sepi kan, kalau nggak ada itu kan bisa jadi sarangnya Iya. itu CCTV kan. ya. CCTV. Selain MBG boleh pemerintah CCTV. berikan Iya, CCTV ya, betul. bantuan Sekolah ya. selalu ada CCTV. Iya, ya. yang kedua sistem tuh gini, sistem pelaporan tanpa saksi harus terungkap dia yang melaporkan misalnya. Oh, jadi harus ada pengawasnya. Kalau sistem pelaporan tuh bisa juga kita pakai kayak semacam kayak kotak-kotak pemilu gitu kali Iya, ya, iya. yang Oke, Anonymous. iya. ya anonimus yang Iya. bisa ditaruh, bahkan korban pun bisa juga nyembunyiin Oke. di situ. Oke. Kemudian juga itu kan sistem pelaporan, kemudian sistem kayak siskamling juga lah, yang tempat sepi-sepi ya bolehlah ada nongkrong-nongkrong itu kan guru bisa aja giliran lah gitu ya. Artinya guru juga harus lebih aware Ya, gitu ya. nah yang ketiga yang paling penting adalah pembekalan menangani masalah bullying pada oleh guru. Jadi kadang-kadang guru tuh datang anaknya udah nangis-nangis, gitu aja udah kembali lagi di ke kelas gitu. Oh, iya? Kadang-kadang guru anaknya udah, "Bu, jangan kasih tahu." Besok-besoknya satu Sekolah sekolah tahu tahu. misalnya. Jadi banyak yang datang ke saya karena udah nggak percaya lagi dengan sistem sekolah karena mungkin pembekalan gurunya juga kurang. Gurunya belum tahu Karena ya. kan mungkin juga kan kalau sekolah tuh ada kode etik ya, kita disumpah untuk merahasiakan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak kenapa tuh langsung cerita dan semua cerita akhirnya. Nah, akhirnya yang dibully tambah dibully lah gitu. Dan makin luka batin makin meradang gitu. Jadi tiga hal itu menurut aku harus dibenahi supaya tidak terjadi lagi bully di sekolah dan jadi tempat amannya anak-anak. Second home lah buat anak. Ini siaran ini harus disebarkan ke semua sekolah yang Harus. ada di Indonesia Sampai ya. nanti tulisan di WhatsApp-nya forward many times. Yes. Iya. Iya betul. Setuju. Tolong diaplikasikan itu ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini juga bermanfaat. Banyak yang dapat insight gitu bahwa bully di lingkungan manapun itu tidak dibenarkan gitu ya. Kalau sampai menyadari bahwa ternyata kita pernah melakukan itu, please minta maaf sama objek yang jadi penderita ya Mbak ya. Betul, harus sih ya ini ya. Biar selesai itu masalah. Anyway, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sani. banyak Mbak Sani. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Enggak, itu jangan cukup kali ya. Cukup. Eh. Kalau mau Mbak Sani punya praktik mungkin? Iya, saya praktek di Kemang Timur 11 nomor 9A, 9B, 2. Oh, oke. Jam Kalau- berapa aja, hari apa aja? Jam berapa? Aku weekdays, weekend praktek terus sih dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam. Wih, 12 jam. Iya. Kerja bagi kuda seperti kita juga. Sama, tos dulu kalau gitu. Mbak. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Sani Sama-sama. untuk Terima waktunya. kasih banyak. Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak dan keluarga, dan juga buat Detikers. Terima kasih banyak sudah bareng-bareng sama kita selama 2,5 jam ini ya. Yes, betul.
Hari ini kita bahas bullying banyak banget. Jadi jangan sampai kamu Detikers jadi pelaku ya. Jangan. Dan kalau memang pernah merasakan atau sudah jadi korban, bisa dilaporkan segera. Tentu saja, dan juga jangan lupa untuk terus tonton Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Anyway Mbak Sani, kita boleh tutup Detik Sore hari ini dengan tagline-nya Detik Sore. Kalau kita bilang Detik Sore, Mbak Sani boleh jawab dengan Gak cuma hore-hore. Oke. gak cuma hore-hore, right? Oke, siap? Siap. Signature-nya Mbak Sani gitu, mau ngomongnya gimana. Anyway, terima kasih sekali lagi Detikers, kita kembali lagi besok. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Saya Lailiana Rosalma pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Goyang dong, Mbak, goyang.